Adik iparku meminjam cincin berlian seharga 1,5 miliar milikku untuk pergi ke sebuah pesta, lalu keesokan harinya ia melapor bahwa cincin itu hilang. Aku, dengan tenang menjawab, nggak apa-apa, itu cuma barang KW, beli di pasar. Jatinegara 50.000 dapat 2. Mendengar itu, ia langsung menjerit histeris, Mbak membunuhku. Bisakah kalian mempercayainya? Orang-orang yang dengan tega merencanakan untuk mendorongku ke jurang kehancuran justru adalah keluarga suamiku sendiri. Orang-orang yang selama ini aku rawat, aku nafkahi dengan uang dari keringat dan air mataku selama 5 tahun terakhir. Mereka bersekongkol, berniat menggunakan cincin berlian 1,5 miliar milikku untuk melunasi utang pinjaman online dan rentenir sebesar 1,25 miliar akibat ulah adik iparku yang gila judi slot. Mereka memainkan sandiwara yang sangat sempurna. Meminjam cincin lalu pura-pura menghilangkannya, memaksaku untuk menelan pil pahit dan mengikhlaskannya atas nama ikatan keluarga. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa aku sudah selangkah lebih maju. Cincin, imitasi seharga 25.000 yang kuberikan telah membuat adik iparku diseret oleh komplotan preman rentenir yang datang menagih nyawa ke rumah. Seluruh keluarga, berdarah dingin itu pada akhirnya harus berakhir luntang-lantung di jalanan. Semuanya bermula dari sebuah siang yang menentukan, tepat 5 hari yang lalu. Hari itu, perusahaanku memiliki rapat penting dengan investor asing. Sebagai seorang head of sales di sebuah perusahaan multinasional di Jakarta, aku selalu sibuk dengan tumpukan dokumen dan kontrak. Menjelang jam rapat, aku baru menyadari bahwa aku meninggalkan draft laporan keuangan di meja kerjaku di rumah. Karena tidak ingin menyerahkan urusan sepenting ini kepada asisten, aku memutuskan menyetir mobil sendiri pulang ke rumah untuk mengambilnya. Rumah itu terasa sunyi dan sepi. Biasanya, jam segini ibu mertuaku, Bu Rina, sedang menonton sinetron di ruang tamu, tapi hari ini rumah tampak lengang. Aku melangkah pelan menaiki tangga, berniat mengambil dokumen dan segera kembali ke kantor. Namun, saat melewati kamar ibu mertua yang pintunya sedikit terbuka, terdengar suara isak tangis tertahan dan perdebatan sengit yang seketika memaku langkahku di lantai lorong. Sekarang kamu nangis-nangis begini, apa gunanya, Nisa? 1,25 miliar itu bukan uang 100.000. Kamu main judi online dan pinjol macam apa sampai preman? Rentenir menagih utang sampai mencekik leher begini? Pagi ini mereka kirim pesan, WA mengancam mau motong tangan dan kaki kamu, lalu mau menyiram cat merah ke rumah ini. Kamu mau kita sekeluarga gembel di jalanan? Ibu, pelan-pelan bicaranya, nanti tetangga dengar. Mas Bima sudah bilang, berkali-kali ke kamu, ikut-ikutan bisnis bodong dan judi online sama teman-teman. Gak jelasmu itu cuma bikin hancur. Sekarang utangnya berbunga gila-gilaan jadi 1,25 miliar. Kamu mau bayar pakai nyawamu? Kalau Tari sampai tahu, dia pasti langsung ngusir kita sekeluarga dari rumah ini. Aku berdiri mematung di lorong, menahan napas dan mendengarkan. Di dalam, suara Nisa, adik iparku, terdengar menangis memohon pada ibu dan kakak laki-lakinya untuk menyelamatkan nyawanya. Ternyata, citra karyawan kantoran yang teladan dan alim yang selama ini ia tunjukkan hanyalah kedok. Ia terjerat judi slot dan pinjaman online ilegal hingga kehilangan kemampuan membayar. 1,25 miliar, sebuah angka yang fantastis. Bima, kamu ini kakak, kamu harus menyelamatkan adikmu. Istrimu itu head of sales, gaji dan bonusnya tiap bulan ratusan juta. Uang di rekening depositonya pasti menumpuk. Coba kamu rayu dia untuk narik uang buat bayar utang Nisa. Kita, ini kan satu keluarga. Sebagai kakak ipar, dia harus punya rasa tanggung jawab. Daung. Ibu gila, Tari itu sangat perhitungan soal uang. Kalau dia tahu Nisa terjerat pinjol dan judi, dia bakal membalikan rumah ini seketika. Sifatnya itu tegas dan logis. Ibu tahu sendiri kan, rumah ini pakai uang dia belinya. Dia yang pegang kendali. Tapi ibu tenang saja. Aku sudah punya rencana. Aku nggak sebodoh itu minta uang tunai langsung ke dia. Aku ingat, istriku punya cincin berlian asli yang dia beli waktu tanda tangan kontrak di Eropa seharga 1,5 miliar. Cincin itu disimpan di brankas kamar utama. Nanti malam, ibu suruh Nisa pura-pura pinjam cincin itu buat acara gala dinner klien VVIP di kantorku. Besok paginya, Nisa tinggal nangis-nangis bilang, cincinnya jatuh dan hilang. Hilang cincin 1,5 miliar. Tari bisa nyobek-nyobek Nisa hidup-hidup, Bima. Ya sudah, mau gimana lagi? Istriku gampang cari uang. Paling dia ngamuk, beberapa hari, lalu ikhlas. Kita mainkan saja kartu ikatan keluarga dan bilang, harta bisa dicari, nyawa lebih penting. Dia orang yang sangat menjaga gengsi, dia gak akan memperpanjang masalah, sampai ke polisi.
Nanti cincin berlian itu, kita kasih langsung ke Bank Jali Bruwok buat jaminan lunasin utang 1,25 miliar. Preman-preman itu kalau lihat berlian asli pasti langsung silau, malah, kita bisa dapat sisa kembalian ratusan juta buat uang jajan. Begitu kan beres, semuanya, Nisa selamat, dan kita nggak keluar uang sepeser pun. Seluruh tubuhku terasa sedingin es. Jantung di dadaku seolah diremas oleh tangan, tak kasat mata. Pengkhianatan, kelicikan, dan betapa rendahnya pria yang kupercaya dan tidur di sampingku selama ini, terungkap begitu saja secara telanjang di depan mataku. Mereka menumpang hidup padaku, tinggal di rumah mewah, di kawasan Jakarta Selatan yang kubeli dengan uangku, makan dari keringatku, tapi di belakangku. Mereka berkomplot merancang konspirasi kotor untuk merampas aset paling berhargaku demi membersihkan kotoran yang dibuat oleh anak perempuan mereka. Di mata mereka, aku hanyalah mesin ATM berjalan yang tidak punya perasaan. Orang bodoh yang punya banyak uang, yang bisa dimanipulasi dengan dalih ikatan keluarga. Amarah memuncak hingga ke kerongkongan, tapi aku menggigit bibirku, kuat-kuat agar tidak mengeluarkan suara. Aku tahu, jika aku mendobrak pintu dan melabrak mereka sekarang, mereka akan menyangkal habis-habisan. Aku tidak boleh bertindak impulsif. Aku adalah seorang pebisnis yang sudah terbiasa menghadapi negosiasi paling brutal sekalipun. Trik rendahan dan murahan dari ibu dan anak ini akan kulawan sampai akhir. Aku melangkah mundur tanpa suara, menyelinap ke kamar utama, mengambil tumpukan dokumen itu, lalu meninggalkan rumah tanpa meninggalkan jejak apapun. Sore harinya, alih-alih langsung pulang ke rumah sepulang kerja, aku mampir ke sebuah pusat grosir aksesoris di Pasar Jatinegara. Aku membeli sebuah cincin, imitasi berlapis perak dengan batu kubik zirkonia, berkilau yang dirasa sangat baik, memantulkan cahaya menyerupai aslinya. Desainnya 90% mirip dengan cincin berlian keliling 1,5 miliar milikku. Harganya, tepatnya 50.000 untuk 2 buah. Aku membeli sepasang sekalian, menyimpannya rapi di dalam kotak beludru merah, lalu pulang ke rumah. Benar saja sesuai dugaanku. Tepat setelah makan malam, ibu mertuaku dengan ramah, menyeduhkan teh chamomile, dan membawa sepiring buah potong ke ruang tamu, melambaikan tangan memanggilku untuk duduk. Tari sayang, capek ya nak, habis kerja seharian? Sini makan apel dulu. Ibu yang potongin. Oh iya, ibu mau bilang sesuatu. Besok Nisa mau ikut acara gala dinner, sama klien besar dari perusahaannya Mas Bima. Nisa kan baru kerja, bajunya sih, sudah ada yang bagus, tapi dia nggak punya perhiasan yang pantas. Ibu ingat kamu, punya cincin berlian yang besar dan bagus banget itu. Kasih pinjam ke adikmu ya, buat dipakai semalam saja, biar penampilannya elegan dan Mas Bima juga bangga di depan rekan bisnisnya. Iya sayang. Besok klien VVIP banyak yang datang. Kalau Nisa pakai cincin berlian, orang-orang bakal lebih segan sama aku. Kamu kan kakak ipar yang baik, bantu jaga gengsi adikmu sebentar. Gak rugi apa-apa kan? Timpal suamiku, Bima. Aku mengambil sepotong apel dan mengunyahnya pelan. Aku sengaja mengernyitkan dahi, berpura-pura serba salah dan berat hati. Cincin berlian 1,5 miliar punyaku. Aduh, ibu, Mas Bima, itu nilainya besar banget loh. Itu hasil tabunganku bertahun-tahun. Cincin itu kusimpan rapat-rapat di brankas, aku sendiri saja jarang berani memakainya sehari-hari. Nisa itu kan, sifatnya ceroboh dan pelupa. Kalau dipakai ke pesta yang ramai, terus jatuh atau hilang, gimana? Aku nggak berani minjamin, Mas. Ya ampun, kamu ini mikirnya kejauhan. Nisa itu sudah dewasa, bukan anak TK, pakai cincin harga 1,5 miliar di jari, pasti dia jaga mati-matian seperti nyawanya sendiri. Gimana bisa jatuh? Kamu jangan pelit-pelit gitu dong sama adik, sendiri, omel ibu mertuaku. Kamu ini lebay deh yang dimasukkan ke jari mana bisa lepas sendiri. Aku janji, selesai acara, aku sendiri yang akan antar dia pulang dan paksa dia lepas. Cincinnya untuk dikembalikan langsung ke tanganmu malam itu juga. Aku yang jadi jaminannya. Masa sama suami sendiri nggak percaya? Percaya padamu? Percaya supaya seluruh keluargamu merampok hartaku? Aku tertawa. Sinis di dalam hati. Tapi di luar aku tetap memainkan peran sebagai istri yang terpaksa mengalah. Aku mendesah panjang, berdiri, dan berjalan ke kamar. Ya sudahlah, karena ibu dan Mas Bima yang jamin, aku pinjamkan ke Nisa. Tapi ingat ya, bilang ke Nisa, harus dijaga baik-baik. Kalau sampai hilang, aku tuntut kalian sekeluarga ganti rugi. Aku keluar dan meletakkan kotak beludru merah itu di atas meja kaca. Saat tutupnya dibuka, batu zirkonia imitasi itu memantulkan cahaya lampu kristal. Ruang tamu dengan kilau yang menyilaukan. Mata ibu mertua, suamiku, dan Nisa langsung berbinar-binar seperti serigala melihat daging segar. Mereka menelan ludah.
mereka mana tahu cara membedakan perhiasan. Melihat batu besar yang sangat berkilau, mereka seyakin-yakinnya bahwa itu adalah berlian 1,5 miliar, yang sangat mereka dambakan. Adik iparku dengan tangan gemetar memakai cincin imitasi itu ke jarinya, mulutnya tak henti-hentinya tersenyum menjilat dan mengucapkan terima kasih. Malam itu, Nisa pamit pergi ke pesta lebih awal. Namun aku sangat tahu, dia langsung tancap gas menuju sarang para preman rentenir untuk menggadaikan cincin. Itu, keesokan paginya, sandiwara utama resmi dimulai. Baru saja aku menuruni tangga menuju ruang tamu, aku sudah mendengar suara, tangisan histeris dan raungan adik iparku. Suamiku dan ibu mertuaku duduk, mengapitnya. Wajah mereka berpura-pura tegang dan sedih. Sudah Nisa, berhenti nangisnya. Ada apa? Pelan-pelan cerita sama Mbak Tari. Nangis dan teriak-teriak nggak bakal menyelesaikan masalah, ucap Bima dengan nada dibuat-buat. Tari, kasihan adikmu nak, semalam pestanya ramai sekali. Nisa masuk ke toilet buat cuci tangan, dia lepas cincinnya dan ditaruh di wastafel. Waktu dia balik badan mau ambil tisu, ada orang yang ngambil cincin itu. Dia takut sekali, nangis dari semalam sampai nggak berani pulang. Pagi ini Bima baru berani bawa dia pulang buat minta maaf ke kamu. Aku berdiri diam di anak tangga terakhir, menatap sekilas pada 3 wajah yang sedang berusaha terlihat menyedihkan. Hilang Bu, cincin 1,5 miliar milikku bisa hilang segampang itu? Tari, aku tahu cincin itu sangat mahal, tapi anggap saja buang sial. Harta bisa dicari, nyawa lebih penting, Yang. Anggap saja tahun ini kita lagi apes. Sesama, keluarga kamu jangan marahin dia, ya? Dari tadi dia mau loncat dari jembatan mau bunuh diri loh. Ikatan darah itu yang paling berharga. Uang yang hilang nanti, aku usahakan cari gantinya buat kamu. Kamu jangan perpanjang masalah ini, nanti, tetangga dengar, kita yang malu. Aku melangkah santai menuju dispenser, menuangkan segelas air putih, dan meminumnya seteguk. Semuanya berjalan tepat kata demi kata sesuai dengan rencana, murahan mereka. Aku meletakkan gelas di atas meja dengan bunyi ketukan tajam, lalu memamerkan senyum lebar yang sangat tenang, sampai-sampai membuat ketiga orang itu membeku, kebingungan. Mas Bima, Ibu, kalian ini ngapain sih tegang banget? Nangis-nangis mau bunuh diri segala buat apa? Aku nggak minta Nisa ganti rugi kok. Cincin itu hilang ya, sudah biarin aja, itu kan barang KW. Di pasar Jatinegara banyak yang jual, 50.000 dapat 2. Waktu itu aku beli buat iseng aja, karena Nisa suka yang berkilau, ya aku kasih pinjam aja buat gaya-gayaan. Kalau hilang, besok aku ke pasar grosir lagi beliin dia sekotak buat main lempar-lemparan juga boleh. Apa? Barang KW? Kamu ngomong ngawur apa sih Tari? Jelas-jelas cincin, itu kamu beli di Eropa harganya 1,5 miliar. Brankasmu di mana? Bima mendadak gagap. Oh. Cincin 1,5 miliar itu sudah kutitipkan di safe deposit box Bank Mandiri, dari minggu lalu. Akhir-akhir ini keamanan perumahan lagi kurang bagus. Pinjamin, barang imitasi ke Nisa kan jauh lebih aman. Loh, kok wajah kalian pada pucat? Pasti begitu? Cincin palsu hilang ya biarin aja, kan bukan yang asli, ngapain? Kalian sedih seolah-olah baru kehilangan uang miliaran rupiah? Tepat pada detik kebenaran itu meluncur dari mulutku, udara di ruang tamu seakan tersedot habis. Adik iparku yang sedang duduk memeluk lutut berpura-pura, menangis tiba-tiba mendelikan matanya lebar-lebar. Seluruh tubuhnya bergetar, hebat seperti tersengat listrik. Ia mendongakkan wajahnya yang basah oleh air, mata menatapku, matanya dipenuhi teror dan keputusasaan yang luar biasa. Ia menjerit dengan suara yang seakan merobek pita suaranya, "Mbak membunuhku, ya, Tuhan Mbak Tari, kau membunuhku." Belum sempat jeritannya reda, dari arah luar gerbang terdengar raungan belasan mesin motor gede, yang memekakkan telinga. Suara logam dihantamkan ke pagar besi, yang kokoh, diiringi makian kotor dari komplotan preman sangar, merobek pagi, yang damai di perumahan elit ini. Mereka telah menyadari bahwa cincin jaminan untuk utang 1,25 miliar itu adalah perhiasan imitasi murahan seharga 25.000. Dan sekarang, malaikat maut secara resmi telah mengetuk pintu keluarga berdarah dingin ini. Raungan belasan mesin motor gede di luar gerbang terdengar seperti terompet, sangkakala dari neraka. Pagar besi kokoh rumahku bergetar hebat menerima tendangan bertubi-tubi dari para preman bengis itu. Bunyi benturan logam yang memekakkan telinga merusak ketenangan kompleks perumahan elit pagi itu. Adik iparku, Nisa, saat ini sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ia berlutut lemas di atas lantai granit yang dingin, kedua tangannya memegangi kepala, menggaruk-garuk rambut ikalnya yang hasil styling salon mahal, dan mulutnya tak henti-hentinya melolongkan suara tak bermakna. Wajahnya sepucat, mayat tenggelam, matanya membelalak terpaku pada pintu utama yang terus
bergetar. Suamiku dan ibu mertuaku keadaannya tidak jauh berbeda. Ibu mertuaku terhuyung, mundur punggungnya menabrak tembok ruang tamu dengan keras, kedua tangannya mencengkeram dadanya yang naik turun dengan brutal. Suamiku berdiri mematung di tempatnya, kedua kakinya gemetar hebat sampai-sampai tak sanggup melangkah. Sainsi pun, aku tetap berdiri tegak di posisiku semula, memegang gelas air minumku, dengan dingin mengamati kepanikan luar biasa dari keluarga yang tak tahu malu ini. Orang-orang yang baru saja memainkan peran sebagai kerabat penuh kasih, membujukku merelakan aset 1,5 miliar demi menjaga kerukunan. Kini ketika bom yang mereka rakit sendiri meledak, sifat asli mereka yang pengecut dan tidak berguna terlihat sangat jelas. BRAAK, sebuah suara menggelegar memecah keheningan. Gembok baja di pagar telah dihancurkan. Pintu utama kayu jati rumahku ditendang hingga terbuka lebar, membentang keras ke dinding dan menjatuhkan lukisan kaligrafi favorit ibu mertuaku hingga kacanya pecah berantakan. Lebih dari 10 preman berbadan tegap, berlengan penuh tato, dan berwajah beringas, merangsek masuk ke ruang tamu seperti banjir bandang dengan membawa pipa besi dan tongkat kayu. Di barisan paling depan adalah Bang Jali Bruwok. Bos, rentenir paling ditakuti di kawasan ini. Orang yang semalam menerima cincin palsu dari Nisa. Ia memiliki bekas luka melintang dari mata kanan hingga ke dagunya. Wajahnya memancarkan kekejaman dan amarah gila dari seekor binatang buas yang baru saja ditipu. Begitu masuk, mata Bang Jali menyapu ruangan dan langsung mengunci targetnya pada Nisa yang sedang meringkuk di kolong meja kaca. Ia menggeram dengan suara parau yang penuh aura membunuh. Aku bisa mendengar jelas setiap kata yang mendesis dari celah giginya. Bocah bangsat, berani-beraninya lu ya. Lu berani bawa barang rongsokan harga 50.000 buat nipu gue demi lunasin utang 1,25 miliar. Hari ini kalau gue nggak ngulitin lu hidup-hidup, jangan panggil gue Jali. Begitu kata-katanya selesai, dua anak buahnya yang berbadan besar langsung menerjang maju. Tanpa banyak bicara, mereka menjambak rambut Nisa dengan kasar, menyeretnya keluar dari kolong meja ke tengah ruangan. Nisa menjerit histeris, jeritan memilukan dari seseorang yang sedang berhadapan dengan ajal. Ia menangkupkan kedua tangannya memohon tanpa henti. Ya Allah, Bang. Ampun Bang, tolong jangan kasar. Ada masalah kita bicarakan. Baik-baik, jangan pukul saya. Nisa, anakku, abang-abang, tolong lepaskan dia. Saya mohon jangan bunuh anak saya. Ratap ibu mertuaku. Hei, kalian ngapain ini? Lepaskan tangan kalian dari adik saya sekarang juga. Berani-beraninya kalian masuk sini, ini rumah pribadi, kalian masuk tanpa izin, itu pelanggaran hukum. Saya bisa telepon polisi buat nangkap kalian semua. Lepaskan dia. Suamiku, dalam euforia bodoh ingin pamer melindungi adiknya, bertindak nekat maju ke arah para preman itu. Namun, ia lupa bahwa yang berdiri di depannya bukanlah staf sales bawahannya di kantor yang bisa ia bentak sesuka hati, melainkan pembunuh bayaran dan tukang pukul yang menganggap nyawa manusia tak lebih berharga dari sampah. Bang Jali sama sekali tak membalas ucapannya, ia hanya memberikan isyarat dengan tangan. Seorang preman di sebelahnya langsung melayangkan tendangan telak ke perut suamiku, membuatnya terpental ke belakang dan menghantam kabinet TV kaca, hingga hancur berantakan. Belum cukup sampai di situ, preman itu melangkah maju, menginjak dada suamiku dengan sepatu botnya, lalu dengan dingin meraih telapak tangan kanan suamiku. Sebuah bunyi patahan krek yang mengerikan terdengar nyaring, diikuti oleh raungan kesakitan suamiku yang seolah menembus langit. Mereka mematahkan jari, telunjuk kanannya ke arah belakang. Suamiku memegangi tangannya yang berdarah, bergulingan kesakitan di lantai yang penuh pecahan kaca, air mata, dan ingusnya bercucuran. Ibu mertuaku melihat anak laki-lakinya dipatahkan jarinya dan anak perempuannya diseret rambutnya, seketika matanya berbalik putih. Ia memegangi dadanya lalu jatuh pingsan di ujung tangga. Sementara itu, Bang Jali berjalan perlahan mendekati Nisa. Ia merogoh saku, celananya dan mengeluarkan sebuah alat cukur rambut elektrik nirkabel. Ia menyalakan tombolnya. Suara dengungan mesin cukur itu menggema di tengah ruangan yang mulai tercium bau darah dan kepanikan. Terdengar seperti ayunan sabit, malaikat maut yang menempel di leher. Ia menatap Nisa dan berkata, gue kasih tau lu harga dari sebuah penipuan. Hari ini gue ambil rambut lu sebagai peringatan. Besok, kalau nggak ada duit 1,25 miliar utang pokok ditambah bunga 500 juta, total 1,75 miliar masuk ke rekening gue bakal balik ke sini buat motong kaki lu. Selesai bicara, ia mencengkeram tengkuk Nisa dengan kuat, menekan mesin cukur yang dingin itu ke puncak kepalanya. Gumpalan demi gumpalan rambut hitam panjang, yang selama ini dibanggakan Nisa berjatuhan ke lantai marmer. Nisa terisak keras,
Seluruh tubuhnya kejang karena rasa malu dan ketakutan yang luar biasa, namun ia tak berani beringsut meski hanya 1 milimeter, karena 2 preman lainnya sedang menempelkan pipa besi di kedua pelipisnya. Hanya dalam waktu 5 menit, rambut panjang adik iparku habis dibabat licin, menyisakan kulit kepala pucat yang baret-baret dan sedikit berdarah. Pemandangan brutal ini terjadi tepat di ruang tamu rumah mewah 3 lantai. Orang-orang yang kemarin malam berkomplot ingin melucuti asetku, hari ini harus membayar harga yang sangat mahal atas keserakahan mereka sendiri. Ketika para preman bersiap menyeret Nisa untuk dipukuli lagi, aku tahu ini, saatnya aku harus campur tangan. Bukan karena aku kasihan pada keluarga ini, tapi karena aku tidak ingin rumah yang kubeli dengan keringat dan darah sendiri dikotori oleh sampah masyarakat seperti mereka. Terlebih lagi, sandiwara ini masih panjang. Aku perlu mempertahankan nyawa mereka agar aku bisa menyaksikan mereka perlahan-lahan kehilangan segala-galanya. Aku meletakkan gelas airku di meja, menarik napas dalam-dalam, menyingkirkan rasa gemetar alamiah tubuh ketika berhadapan dengan gerombolan beringas. Aku melangkah keluar dari sudut pandang, mendekati Bang Jali dengan sikap yang sangat dingin, tenang, dan elegan layaknya seorang penguasa permainan. Hentikan, Bang Jali, pukul-pukulannya di sini sudah cukup. Aku menunjuk ke arah sudut atas ruangan. Abang lihat ke pojok plafon sana. Ada 4 kamera CCTV resolusi tinggi yang merekam semua gambar dan suara sejak kalian merusak gerbang dan masuk. Semua data ini otomatis tersimpan di cloud dan terkoneksi langsung ke sistem kepolisian Polsek setempat. Kalau sekarang saya pencet tombol darurat panik button di HP saya, dalam waktu 3 menit seluruh perumahan ini akan diblokir oleh polisi. Abang pikir, tuduhan penganiayaan, mematahkan tulang, pelecehan, dan perusakan properti ini cukup buat bikin kalian membusuk di penjara berapa tahun? Bang Jali tertegun. Gerakan tangannya terhenti di udara. Ia perlahan mendongak, mengikuti arah telunjukku. Benar saja, lampu merah indikator dari kamera-kamera keamanan itu berkedip tiada henti di sudut-sudut ruangan. Ia memang preman bengis, tapi juga cerdik. Ia sangat paham bahwa berurusan dengan aparat kepolisian di perumahan elit dengan bukti rekaman telanjang akan sangat merepotkan. Ia menyipitkan matanya yang penuh luka menatapku, menilaiku, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pasti ia terkejut melihat ada seorang wanita di rumah ini yang sama sekali tidak histeris menangis, malah berani bernegosiasi dengannya menggunakan logika baja. Ia mendecih sinis, melepaskan cengkeramannya dari sisa rambut Nisa, dan mendorongnya hingga terjerembab ke lantai. Ia menatapku tajam. Adik ipar lu ini, nyalinya gede banget, pinjam duit rentenir nggak bayar, malah nipu gue pakai barang palsu. Gue hargai nyali lu berani ngomong sama gue kasih keluarga, ini waktu, pas 2 hari. Tepat 48 jam dari sekarang, kalau gue belum lihat uang 1,75 miliar masuk ke rekening gue sumpah bakal bersihin rumah ini, nyawa laki lu dan adik ipar lu bakal gue habisin. Aku mengangguk dingin, membalas tatapannya. Abang tenang saja, siapa yang berutang, dia yang harus bayar. Saya tidak akan ikut campur urusan tagih-menagih, kalian. Tapi tolong jangan kotori rumah saya. Silakan kalian pergi dari sini, sekarang juga. Bang Jali melambaikan tangannya memberi isyarat. Anak buahnya segera melepaskan suamiku dan Nisa, lalu berbondong-bondong keluar dari rumah. Sebelum pergi, mereka menyempatkan diri menendang hancur beberapa vas bunga mahal di lorong. Raungan knalpot motor mereka perlahan menjauh, mengembalikan keheningan yang mengerikan di rumah yang kini porak-poranda itu. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang penuh serpihan kaca dan potongan rambut, berserakan, dengan tenang merogoh ponselku dan menelepon layanan jasa kebersihan. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah suara motor para preman itu benar-benar hilang di ujung jalan, kesunyian yang menyelimuti ruang tamu hanya dipecahkan oleh suara rintihan kesakitan. Nisa meringkuk di lantai, kedua tangannya memegangi kepalanya yang botak dan berdarah, menangis sesenggukan. Suamiku, Bima, bersandar di tembok dengan wajah pucat pasi menahan sakit, tangan kirinya mencengkeram erat tangan kanannya yang membengkak parah dengan jari telunjuk yang patah mengerikan. Ibu mertuaku barulah siuman dari pingsannya. Ia perlahan membuka mata, melihat kondisi rumah yang hancur berantakan dan anak perempuannya yang kepalanya digunduli. Ia kembali meraung histeris. Ia memukul-mukul dadanya keras-keras, seolah-olah dirinya lah orang paling terzalimi di dunia ini. Aku berdiri melipat tangan di dada, bersandar di pilar tangga, menatap dingin pada 3 manusia yang sedang berakting menjadi korban paling malang ini. Seharusnya, setelah aku menggunakan akal sehat dan kamera CCTV untuk mengusir preman-preman itu, dan menyelamatkan nyawa mereka dari ancaman maut, mereka tahu diri dan diam. Tapi tidak, sifat asli dari parasit dan pengecut tidak akan
pernah berubah. Hanya beberapa menit setelah menenangkan diri, ibu mertuaku merangkak bangun. Ia menerjang ke arahku, sepasang matanya memerah penuh kebencian. Dengan jari bergetar, ia menunjuk tepat di depan wajahku dan mulai menyanyikan lagu, mengalihkan kesalahan. Tari, dasar menantu berdarah dingin. Kamu punya CCTV, kamu tahu cara ngusir preman-preman itu, kenapa kamu diam saja dari awal? Kamu sengaja berdiri, menonton mereka mematahkan tangan suamimu, menggunduli kepala adikmu, baru kamu mau buka mulut kan? Kamu ini masih punya hati nurani nggak sih? Dan lagi, kenapa kamu malah ngasih cincin palsu ke adikmu? Kalau kamu kasih cincin, berlian asli yang 1,5 miliar itu buat dia gadai, hari ini keluarga kita nggak bakal hancur begini. Ini semua gara-gara kamu. Kamu menghancurkan keluarga ini. Ibu benar, kamu memang sangat licik, Tari. Bima ikut berteriak. Kamu sangat tahu Nisa butuh cincin itu buat beresin urusannya. Kamu pelit, makanya kamu kasih barang palsu. Kamu lihat tanganku patah begini, kamu puas? Istri macam, apa kamu ini? Lihat keluarga suaminya celaka bukannya menolong, malah diam, melipat tangan nonton kayak lagi nonton film di bioskop. 2 hari lagi mereka akan balik ke sini buat bunuh aku dan Nisa. Kamu senang? Sekarang juga kamu, cairin deposito kamu, kumpulin 1,75 miliar buat bayar utangnya Nisa ke bank. Jali, cepat. Kalau enggak, jangan salahkan aku kalau aku putus hubungan denganmu. Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut ibu dan anak itu, aku merasa mual, sampai ke ubun-ubun. Benar-benar batas ketidaktahuan malu mereka telah dihancurkan tanpa sisa. Mereka menyalahkanku karena tidak memberikan berlian, 1,5 miliar asliku untuk digadaikan. Mereka menyalahkanku karena telat menolong. Dan sekarang, dengan entengnya mereka menggunakan nada memerintah, memaksaku untuk menguras seluruh tabungan hasil keringat dan darahku demi membayar utang judi online sebesar 1,75 miliar yang dibuat anak perempuan mereka. Logika moral hipokrit macam apa ini hingga membuatku merinding. Atas hak apa, atas dasar apa, mereka memaksa seorang menantu untuk mengorbankan seluruh aset pribadinya demi menutupi dosa dan kebusukan keluarga mereka? Aku tidak meledak marah, aku tidak menjerit-jerit. Aku hanya menarik sudut bibirku, menyunggingkan senyum sinis dan penuh rasa jijik yang luar biasa. Aku berjalan pelan menuju sofa, menyingkirkan pecahan kaca dengan ujung sepatuku, lalu duduk. Aku menatap lurus ke arah ibu mertua dan suamiku yang tak berguna. Itu dengan tatapan setajam silet. Mas Bima, Ibu, kalian berdua ini lagi amnesia jangka pendek ya? Baru semalam, kalian ngomong apa ke saya? Kalian bilang Nisa butuh pinjam cincin buat acara klien VVIP demi menjaga gengsi, kan? Terus sejak kapan acara gala dinner berubah, jadi pergi ke markas rentenir buat gadai barang? Adikmu utang rentenir 1,25 miliar gara-gara main slot. Kalian gak punya uang buat bayar, jadi kalian menyusun siasat licik mau merampok cincin 1,5 miliar saya. Niatnya nipu saya, bilang hilang, lalu pura-pura nangis, maksa saya untuk ngalah demi ikatan darah keluarga, kan? Mau pakai uang saya bayar utang adikmu, lalu sisanya 250 juta, mau kalian bagi 2 masuk kantong sendiri, kan? Rencana yang sangat sempurna, sangat menjijikkan. Sayangnya, saya nggak sebodoh yang kalian pikirkan. Saya kasih barang palsu karena saya mau. Harta saya yang berhak menentukan. Soal preman mukulin kalian, itu karma instan buat orang-orang yang hidupnya penuh kepalsuan dan keserakahan. Utang ya harus dibayar, itu hukum jalanan. Terus sekarang kalian nyuruh saya kuras tabungan 1,75 miliar buat bayar utang. Nisa, Mas Bima, kamu lagi ngelindur di siang bolong? Sepeser pun gak akan saya keluarkan. Kamu. Berani-beraninya kamu ngomong begitu. Jerit ibu mertuaku. Kamu, itu menantu di rumah ini. Aku nikahin kamu sama anakku supaya kamu jadi bagian dari keluarga ini. Uang yang kamu hasilkan itu juga uang milik keluarga suami. Kakak ipar itu posisinya sama kayak ibu sendiri. Adik iparmu kena musibah, kamu duduk di atas tumpukan emas tapi kamu gak mau nolong. Kamu egois sekali. Kamu gak takut kena azab Tuhan? Asal kamu tahu ya, kalau kamu gak mau keluarin uang, aku bakal koar-koar ke tetangga di jalan. Aku bakal datang ke kantormu, bikin keributan biar bosmu mecat perempuan berdarah dingin dan gak punya hati, kayak kamu. Tari, kamu jangan mentang-mentang cari uang banyak terus kamu merendahkan keluargaku. Aku ini suamimu, aku ini kepala keluarga di rumah ini. Kamu tinggal di rumah ini, kamu pakai nama keluargaku, utang Nisa juga jadi tanggung jawabmu. Suami istri itu kalau susah harus menanggung bersama. Kalau kamu menolak, membantu, kamu melanggar kewajiban sebagai istri. Sekarang juga transfer 1,75 miliar ke rekeningku, kalau uang di bank gak cukup, jual mobilmu. Cepat.
Waktu kita nggak banyak. Kamu nggak lihat tanganku patah begini? Kamu mau nunggu seluruh keluarga ini mati semua baru kamu puas? Air sudah benar-benar tumpah dari gelasnya. Sisa-sisa kesabaran terakhirku untuk sebutan keluarga ini telah hancur menjadi debu. Aku berdiri dengan cepat. Auraku yang tajam membuat suami dan ibu mertuaku tanpa sadar mundur selangkah. Aku menunjuk lurus ke hidung suami pengecutku yang dengan pongahnya menggunakan dalih kepala keluarga untuk memeras istri sendiri. Rasa frustrasi dan penghinaan yang kutahan selama 5 tahun aku menjadi istrinya dan menantu di rumah ini, meledak layaknya bendungan yang jebol. Kepala keluarga. Kamu nggak malu nyebut 4 kata itu, Bima? 5 tahun kamu jadi sales manager. Pernah nggak gaji kamu sepeser aja kamu bawa pulang buat ngidupin rumah ini? Bayar listrik, air, cicilan sekolah anak, uang belanja, sampai biaya rumah sakit waktu ibumu sakit, semuanya pakai uangku. Uangmu habis, kamu pakai buat main perempuan, kalah judi bola. Ibumu minta uang bulanan, dariku, malah disetor ke adikmu buat buka butik yang berujung bangkrut. Aku, banting tulang siang malam, hamil besar pun masih harus lembur bikin laporan. Sampai jam 2 pagi demi cari recehan buat ngasih makan parasit-parasit kayak, kalian, rumah ini siapa yang beli? Pakai uang siapa? Kalian numpang tinggal di rumahku, makan dari keringatku, lalu diam-diam merencanakan perampokan hartaku, dan sekarang bawa-bawa agama dan ikatan darah buat maksa aku bayarin utang. Judol adikmu, kalian pikir aku ini malaikat turun dari surga? Dengar, baik-baik, urusan Nisa, tanggung sendiri. 2 hari lagi preman itu datang, kalian cincang saja daging kalian sendiri buat bayar utang. Aku nggak ikut, campur. Kak, kamu berani kurang ajar sama ibuku? Bima berteriak dengan mata merah, penuh kegilaan dan keserakahan. Jangan mentang-mentang kamu punya sedikit uang, kamu mau nginjak-nginjak harga diri keluargaku. Aku kasih tahu ya, kamu itu, istriku, harta yang kamu dapat selama kita menikah itu namanya harta gono gini. Kalau kamu nggak mau keluarin uang buat bayar utang, kita cerai. Aku akan jual rumah ini, bagi 2 hartanya buat nyelamatin adikku. Kamu angkat kaki dari sini, sekarang juga. Di rumah ini, aku laki-lakinya, aku yang berhak mutusin buat jual rumah ini. Suamiku berteriak-teriak. Ia berpikir bahwa hukum berpihak padanya. Ia berpikir, ancaman perceraian akan membuatku ciut dan mundur. Ia berniat menjual rumah kesayanganku untuk membiayai adik perempuannya yang brengsek. Sangat menggelikan. Ia tidak akan pernah tahu bahwa kalimat bodoh yang baru saja ia lontarkan itu adalah hal yang sudah lama sekali kutunggu-tunggu. Aku sama sekali tidak marah. Sebaliknya, aku merasakan kelegaan yang luar biasa. Sandiwara terakhir akhirnya tiba pada puncaknya. Aku akan memberitahunya seperti apa kekejaman sesungguhnya dari seorang wanita yang telah didorong ke ujung tebing. Suara teriakan suamiku yang menuntut jual rumah dan bagi harta gono gini masih menggema memantul di dinding ruang tamu. Ia berdiri di sana, mendekap jari, patahnya yang berdarah, membusungkan dada dengan penuh kepongahan, seolah-olah ia baru saja memegang kartu truf kelemahanku. Mendengar anak laki-lakinya mengancam menjual rumah dan membagi harta, mata ibu, mertuaku seketika berbinar. Kepanikan akibat diserang preman tadi seakan lenyap, menguap begitu saja, digantikan oleh keserakahan yang sakit jiwa. Ia buru-buru, maju berdiri di samping anak laki-lakinya, bertolak pinggang dan mendongakkan. Dagu menatapku, mengambil kembali otoritasnya sebagai ibu mertua yang kejam. Betul itu, Bima benar. Kalau kamu nggak mau keluar uang buat nyelamatin Nisa, cerai saja kalian. Rumah segede dan sebagus ini, kalau dijual murah pun laku, 10 miliar. Dibagi 2, Bima dapat 5 miliar. Lebih dari cukup buat lunasin utang Nisa dan masih sisa banyak buat beli apartemen mewah. Itu sudah diatur, undang-undang. Kamu jangan merasa bisa sok berkuasa di rumah ini. Pergi sana, keluar kamu dari sini dengan tangan kosong. Berani kurang ajar sama mertua? Nasibmu ya cuma luntang-lantung di jalanan. Nak, kamu dengar itu, Tari? Aku kasih kamu kesempatan terakhir, ancam Bima. Buka aplikasi M-Banking kamu. Transfer sekarang juga 1,75 miliar ke rekeningku. Buat ku bayar ke Bank Jali, atau besok pagi kita ketemu di pengadilan agama. Aku bakal masukin gugatan cerai dan minta pengadilan sita rumah ini. Saat itu terjadi, jangan harap kamu bisa sujud nangis-nangis memohon belas kasihan dariku. Kamu itu perempuan matre yang gak punya hati. Aku juga sudah muak hidup sama kamu. Jual rumah ini sekarang juga. Aku menatap ibu dan anak itu yang sedang berhalusinasi menenun mimpi tentang tumpukan uang miliaran dari hasil menjual rumahku. Kebodohan dan keserakahan telah membutakan akal sehat mereka. Mereka tidak tahu bahwa wanita yang berdiri di hadapan mereka saat ini bukanlah gadis naif seperti 5 tahun lalu yang selalu mengalah demi kata keluarga.
Aku telah berubah menjadi serigala penyendiri, mengasah taring dan cakarku, diam-diam dalam kegelapan selama bertahun-tahun, hanya menunggu hari untuk merobek tenggorokan orang-orang yang pernah menggigitku. Aku tidak terburu-buru menjawab. Aku melangkah perlahan menuju sofa dan mengambil tas Hermes kesayanganku. Perlahan aku menarik resleting tas itu, suaranya berderak di tengah keheningan ruangan, terdengar seperti hitungan, mundur bom waktu. Aku mengeluarkan sebuah map tebal berwarna abu-abu pucat dari dalam tas. Aku melangkah ke meja kaca besar di tengah ruangan, lalu melemparkan map itu ke atasnya. Terdengar bunyi bantingan berat yang tegas. Jual rumah, cerai, Bima, ibu. Kalian buka mata kalian lebar-lebar dan perhatikan baik-baik apa isi map itu. Saya beritahu kalian, jangan pernah bermimpi bisa menyentuh walau hanya satu batu bata dari rumah ini. Saya sudah mempersiapkan hari ini sejak lama sekali. Kak, kamu mau main trik apa lagi? Dokumen apa ini? Bima mengerutkan dahi. Dengan tangan kirinya yang masih utuh, ia membuka map itu, dengan kikuk. Ibu mertuaku juga ikut menjorokkan kepalanya untuk melihat. Tepat di halaman pertama, terdapat selembar draft surat gugatan cerai yang sudah kutandatangani dengan rapi dan tegas di bagian pihak istri, tapi bukan itu yang membuat tangan suamiku gemetar hebat. Tepat di bawah surat itu terdapat salinan, legalisir SHM, sertifikat hak milik rumah ini, disertai dengan tumpukan rekening koran bank, bukti transfer, dan selembar perjanjian pranikah yang menyatakan pemisahan harta, yang dibuat sah secara hukum sebelum kami menikah. Wajah Bima perlahan berubah dari merah padam menjadi pucat pasi, lalu dari pucat pasi menjadi seputih kertas. Gimana Mas Bima, kamu buta huruf atau gimana sampai nggak bisa baca dokumen? Rumah ini aku beli 3 bulan sebelum kita mendaftar ke KUA. Uang untuk membeli rumah ini sepenuhnya berasal dari uang orang tuaku di kampung, ditransfer langsung ke rekeningku sebagai hadiah pribadi untuk anak perempuan mereka. Hukum negara ini sangat jelas. Ini adalah harta bawaan sebelum pernikahan. Kamu nggak nyumbang sepeser pun. Pakai hak apa kamu mau bagi dua? Pakai hak apa kamu menuntut rumah ini dijual? Kamu mau jual rumah orang lain buat bayar utang judul adikmu? Kamu ini gila atau lagi sakau? Nggak mungkin. Dulu kamu bilang beli rumah ini sesudah kita nikah. Kita nikah udah 5 tahun, kok bisa jadi harta bawaan? Kamu nipu aku. Kamu malsuin dokumen kan? Bima, jangan diam saja, tuntut dia ke pengadilan. Hakim pasti bakal bagi rumah ini separuh buat kamu. Ibu mertuaku menjerit, mencoba berpegangan pada logika cacat dari seorang yang buta hukum. Tapi Bima, sebagai orang yang lama berkecimpung di dunia sales korporat, sangat tahu kekuatan segel notaris dan meterai asli di atas kertas-kertas itu. Ia mundur selangkah, bibirnya bergetar tanpa sanggup mengeluarkan sepatah kata pun. Ia sadar, rencana merampok harta lewat pembagian harta Gonogini telah dihancurkan sampai tak bersisa. Tapi kejutan dariku belum berhenti sampai di situ. Aku menyunggingkan senyum, dingin, melanjutkan pukulanku ke titik ketakutan paling dalam dari pria brengsek itu. Buka lagi halaman berikutnya, Mas Bima. Jangan berhenti. Bagian paling menarik dari pertunjukan ini masih ada di belakang. Tangan kiri Bima secara otomatis membuka halaman demi halaman. Foto-foto, berwarna dengan resolusi tinggi, langsung menampar matanya. Itu adalah foto-foto. Dirinya sedang berpelukan mesra memasuki lobi hotel bintang 5 bersama seorang wanita muda staf bawahannya di kantor. Ada foto plat nomor mobilnya, ada cetakan screenshot percakapan mesum menjijikkan, dan mutasi rekening saat ia mentransfer puluhan juta untuk membelikan tas bermerek untuk pelakor itu. Sementara di saat yang sama, anak perempuan kami di rumah sedang demam tinggi dan tidak ada yang mengantar ke rumah sakit. Belum selesai. Di sana juga terdapat salinan detail laporan keuangan perusahaan, bukti bahwa ia diam-diam memalsukan kwitansi dan menggelapkan uang kas kantor, korupsi untuk dipakai judi bola online dan membiayai selingkuhannya. Setiap bukti, setiap angka, setiap foto, telah kukumpulkan dengan teliti dan berdarah dingin selama 6 bulan terakhir. Dan kini, semuanya berubah menjadi belati tajam yang menancap tepat di tenggorokannya. Tari, barang-barang ini, kamu nyewa detektif swasta buat nguntitin aku? Sejak kapan? Kamu mau lakuin apa dengan bukti-bukti ini? Kamu tanya aku mau lakuin apa? Bukannya kamu tadi teriak-teriak minta cerai? Aku kabulkan permintaanmu. Surat cerainya sudah aku tanda tangani, kamu tinggal tanda tangan saja. Tapi Mas Bima, dengan bukti perselingkuhan yang telanjang, ini, yang jelas-jelas melanggar hukum perkawinan, kamu pikir di pengadilan nanti, kamu berhak menuntut hak asuh anak denganku? Dan yang lebih penting, kalau aku mengirimkan map bukti penggelapan dana dan korupsi aset perusahaan buat judi bola dan main perempuan ini langsung ke meja CEO dan Direktur HRD kantormu, kamu pikir apa yang bakal terjadi padamu? Dipecat dengan tidak hormat? Atau
Tanganmu bakal diborgol polisi Reskrimsus karena kasus penggelapan uang. Perusahaan? Ya Tuhan, Tari. Kalau kamu lakukan itu, sama saja kamu membunuh suami sendiri. Kalau dia salah, kan bisa diselesaikan baik-baik di dalam rumah. Kenapa kamu? Jahat banget nak. Kamu masang jebakan buat nendang dia ke jalanan. Kasihan, anakku. Dia kerja keras banting tulang buat keluarga ini, malah dijebak sama istrinya sendiri. Kerja keras buat keluarga ini? Aku hampir tertawa terbahak-bahak mendengar ketidaktahuan malu ibu mertuaku. Sampai detik ini pun, ia masih berusaha mencuci bersih dosa anak laki-lakinya yang tak berguna itu. Aku melangkah mendekat, menatap tajam wajah keriput ibu mertuaku yang mulai memucat karena panik. Ibu berhenti main drama nangis-nangis di sini. Saya yang masang jebakan? Siapa yang maksa dia selingkuh? Siapa yang maksa dia korupsi uang kantor? Siapa yang maksa kalian berkomplot mau merampas cincin 1,5 miliar saya? Ini semua karena sifat serakah dan busuk kalian sendiri yang menggali kuburan kalian. Sekarang dengar baik-baik keputusan saya. Rumah ini milik saya. Rumah ini tidak akan sudi menampung pengkhianat dan penipu. Malam ini juga, detik ini juga, kalian berdua dan Nisa yang lagi terkapar di lantai itu, kemasi barang-barang kalian dan angkat kaki dari rumah saya. 2 hari lagi preman Bang Jali datang, serahkan saja nyawa kalian buat bayar utang. Kalau kamu nggak mau tanda tangan surat cerai ini, Bima, besok pagi saya pastikan polisi yang datang menjemputmu di kantor. Pilih sekarang, angkat kaki dari sini, atau tunggu polisi bawa, borgol. Keheningan yang mengerikan menyelimuti ruangan. Suamiku, pria yang tadi dengan gagah berani mengancamku, kini seluruh tubuhnya lemas tak bertulang. Ia tahu, dirinya sudah terpojok tanpa jalan keluar. Semua taktik piciknya telah kuremukkan di genggaman tanganku. Ia perlahan menjatuhkan diri, berlutut di atas lantai yang dipenuhi pecahan kaca, membiarkan serpihan tajam itu menusuk lututnya hingga berdarah. Hukuman sesungguhnya, bagi keluarga berdarah dingin ini, akhirnya benar-benar dimulai. Selangkah demi selangkah, aku akan membuat mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, hidup segan mati tak mau. Bima berlutut di lantai granit yang dipenuhi pecahan kaca, lututnya menindih. Serpihan tajam, darah mulai merembes mewarnai ujung celana bahan mahalnya, tapi ia seakan sudah tak bisa lagi merasakan sakit di tubuhnya. Ketakutan luar biasa akan kehilangan kehidupan mewah, bayangan akan berhadapan dengan polisi, dan ancaman penjara karena korupsi, telah menghancurkan sisa-sisa harga diri pria pengkhianat ini. Ia mendongakkan wajahnya yang pucat pasi, dipenuhi air mata dan keringat dingin, menatapku. Tangan kirinya yang masih utuh gemetar merayap maju, berusaha memegang ujung gaun sutra yang kukenakan, persis seperti orang tenggelam yang berusaha meraih sebatang jerami. Kesombongan, sifat patriarki, dan gelar kepala keluarga yang selalu ia banggakan, telah dilucuti habis tak bersisa, hanya menyisakan karakter pengecut yang membuat orang mual melihatnya. Tari sayang, aku minta maaf, ribuan kali aku minta maaf. Tolong, kasihani aku, ingatlah cinta dan rumah tangga kita 5 tahun ini, beri aku satu jalan keluar. Aku tahu aku salah, aku memang brengsek, aku dirasuki setan sampai bisa-bisanya tergoda sama perempuan murahan itu. Tapi percayalah, itu cuma main-main sebentar, di hatiku cuma ada kamu dan Caca anak kita. Soal uang kantor, aku janji bakal cari cara buat nombokin. Kamu tolong jangan kirim berkas ini ke direksi. Tari, kalau kamu kirim, aku tamat. Kalau aku di penjara, anak kita bakal punya stigma ayahnya mantan napi. Tari, aku mohon, aku sujud, nyembah kakimu, jangan usir aku dari rumah ini. Aku mundur selangkah dengan dingin, mengibas tangannya yang kotor dari tubuhku, dengan tegas. Alasan murahan dan air mata buaya ini tak akan bisa lagi membuat hatiku bergetar sedikit pun. Terlalu terlambat untuk kata maaf. Bima, apa-apaan kamu ini? Bangun, berdiri. Ibu mertuaku berteriak histeris. Kamu laki-laki, kepalamu menjunjung langit, kakimu berpijak di bumi. Kenapa kamu harus sujud mohon-mohon sama perempuan iblis ini? Dia yang jebak kamu. Dia nguntitin kamu demi merampas rumah ini. Ngapain kamu sujud, Tari? Dengar ya, kamu jangan keterlaluan. Masalah suami istri bisa diselesaikan di dalam kamar. Kalau suami nakal sedikit di luar, istri itu harusnya sabar, memaafkan demi keutuhan keluarga anakmu. Kalau kamu beberkan aib ini keluar, kamu juga yang bakal dicap istri kejam dan beracun. Sini, kasih berkas itu ke ibu, biar ibu bakar sekarang juga. Ibu mertuaku menerjang maju, berniat merebut map bukti di atas meja kaca, namun, aku bergerak lebih cepat. Aku mengambil map itu dan membantingnya lagi ke meja. Bunyi keras itu membuatnya terkejut dan menghentikan langkahnya. Sampai detik ini pun, saat tahu anaknya selingkuh, korupsi, dan menyiksaku secara batin, ia masih memakai pola pikir kolotnya yang busuk untuk membelanya dan menyalahkanku.
berdiri di situ. Ibu berani sentuh satu lembar kertas ini, saya akan langsung telepon polisi laporkan konspirasi kalian, mau merampok cincin 1,5 miliar. Saya. Ibu bilang saya iblis? Suami selingkuh istri harus sabar. Terus kalau istri yang banting tulang cari uang buat nafkahin seisi rumah, ngasih makan, suami yang tidur sama pelacur, ngasih makan adik ipar yang utang rentenir. Gara-gara judi, apa balasan buat si istri? Balasannya mau dirampok asetnya dan diusir dari rumah oleh ibu dan anak bajingan ini? Saya nggak punya waktu untuk dengerin ceramah moral dari manusia macam kalian. Ibu diam. Bima tiba-tiba membentak ibunya sendiri. Ini semua gara-gara ibu. Ibu yang merusak semuanya. Ibu yang menghasutku untuk minjam cincin 1,5 miliar punya istriku buat digadai ke rentenir. Aku udah bilang dari awal jangan sentuh barang-barang Tari. Tari itu pintar nyari uang. Dia jeli. Tapi ibu terus aja maksa. Nisa jadi rusak, main judi, utang di mana-mana. Itu juga karena ibu yang manjain dia dari kecil. Ibu cuma bisa numpang hidup di rumah menantu, tapi tiap hari kerjanya menghasut aku cari ribut sama Tari. Sekarang aku hilang. Semuanya. Hilang rumah, hilang kerjaan, bentar lagi masuk penjara. Ibu puas? Tutup mulut ibu sekarang. Jangan ngomong apa-apa lagi. Aku berdiri melipat tangan, menyunggingkan senyum tipis menikmati drama komedi. Tragedi yang tersaji di depan mataku, luar biasa. Saat kepentingan mereka dihancurkan, saat karma datang menjemput, keluarga yang selalu mendewakan, kalimat darah lebih kental dari air ini mulai saling gigit layaknya anjing liar yang kelaparan. Suamiku, pria yang tadinya adalah anak sangat berbakti, kini tanpa ragu memaki ibu kandungnya sendiri, menimpakan semua kesalahan ke kepala ibunya dan adiknya, demi mendapatkan belas kasihan dariku. Ya Gusti Allah. Bima, kamu ngomong apa nak? Kamu nyalahin ibu yang ngelahirin kamu, nyusuin kamu, ngebesarin kamu, sekarang cuma gara-gara perempuan jalang ini, kamu maki-maki ibumu? Soal cincin itu, bukannya kamu sendiri yang punya ide buat dikasih ke Nisa buat digadai? Kamu ketahuan, selingkuh, apa urusannya sama ibu? Sial banget nasibku ngelahirin anak pengecut, kayak kamu. Aku tak punya kesabaran lagi untuk melihat mereka saling cakar. Waktuku sangat berharga, dan udara di rumah ini sudah terlalu lama dicemari oleh eksistensi mereka. Aku berjalan menuju pintu utama, membukanya lebar-lebar, menunjuk ke arah kegelapan malam di luar. Cukup, drama saling lempar kesalahan selesai sampai di sini. Kalian berdua, dengar baik-baik. Keputusan saya sudah bulat. Rumah ini atas nama saya, pakai uang saya. Tidak ada satu sen pun urusannya dengan keluarga ini. Surat cerai harus Bima tanda tangani sekarang, kalau tidak besok pagi Reskrim Sus datang ke kantormu. Dan sekarang, kemasi baju kalian dan angkat kaki dari rumah saya. Bawa juga sekalian Nisa yang pura-pura pingsan di lantai itu. Saya beri kalian waktu 15 menit buat beres-beres. Lewat dari 15 menit, saya buang semua barang kalian ke jalanan. Tari, jangan sekejam ini. Ini udah jam 10 malam. Kamu usir kami semua ke jalanan, kami mau kemana? Tanganku patah sakit banget nembus tulang. Nisa habis dipukuli preman dan dibotakin. Ibu juga jantungan. Izinkan kami nginap malam ini aja. Besok pagi aku janji kami pasti pergi. Aku bakal tanda tangan surat cerai tanpa nuntut apa-apa. Kamu jangan terlalu jahat jadi manusia, Tari. Jahat? Waktu kalian mojokin saya, maksa saya jual rumah buat nyelamatin adikmu yang tukang judi, kalian mikir nggak kalian jahat? Waktu kamu pakai uang hasil keringatku buat ngasih makan pelacur, kamu mikir nggak kamu jahat? Waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Makin lama kalian buang waktu, makin cepat saya telepon satpam kompleks buat nyeret kalian keluar. Kalau sampai tetangga pada keluar semua dan kalian dipermalukan, tanggung sendiri risikonya. Sadar bahwa keputusanku sekeras baja, mereka akhirnya harus menerima kenyataan pahit. Bima mengertakkan gigi, menahan sakit di tangannya yang patah, terhuyung-huyung berdiri, dan dengan panik memasukkan baju-baju ke dalam koper. Ibu mertuaku menangis meraung-raung, merutukiku dengan kata-kata paling kasar, sambil membereskan barang, lalu menyeret adik iparku yang kondisinya setengah mati dari lantai. 3 manusia dengan kondisi mengenaskan itu, menarik beberapa koper murahan, melangkah gontai keluar dari pintu rumah yang beberapa jam lalu masih ingin mereka jual. Pintu kayu tebal itu kututup dengan suara bantingan keras. Terdengar bunyi klik saat sistem kunci otomatis pintar aktif. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang sunyi, menarik napas panjang-panjang. Udara mendadak terasa jauh lebih segar. Tidak ada lagi bau kepalsuan, tidak ada lagi kebisingan dari keserakahan. Aku berhasil membuang tumor ganas dari kehidupanku. Tapi aku tahu, dengan tenggat waktu 2 hari dari rentenir, pergulatan hidup mati mereka di luar sana
baru sekadar pembukaan dari gerbang neraka. Keesokan paginya, aku bangun dalam keheningan yang sempurna. Tidak ada suara, dentingan piring berisik di dapur dari ibu mertua yang sengaja memancing emosi. Tidak ada suara ocehan manja dari Nisa. Dan yang paling penting, tidak ada sosok pria menjijikkan di kasurku. Aku menyeduh secangkir kopi hitam tanpa gula, membuka tirai jendela menyambut sinar matahari pagi yang cerah. Hidup melajang, yang bebas merdeka ternyata memiliki cita rasa yang sangat manis dan tak ternilai harganya. Sementara aku bersantai menikmati sarapan dan memilih setelan blazer desainer ternama untuk pergi ke kantor, di sebuah sudut kumuh kota Jakarta, jam hitung mundur nyawa keluarga mantan suamiku terus berjalan setiap detik. Menurut informasi dari seorang kenalan yang mengelola rumah kos harian di pinggiran Depok, semalam mereka bertiga menyewa sebuah kamar sempit dan lembab. Dengan sisa uang tunai di dompet yang sangat sedikit, mereka hanya mampu menyewa tempat paling kumuh. Nisa mengalami demam tinggi akibat syok dan trauma pasca penganiayaan serta digunduli. Ia berbaring meringkuk di atas kasur tipis yang spraynya kotor. Suamiku harus merogoh uang dari sakunya sendiri untuk pergi ke klinik kecil di pinggir jalan demi membalut bidai di jarinya yang patah, karena tak berani ke rumah sakit besar takut ditanya-tanya oleh polisi. 2 hari. Tepatnya 48 jam. Untuk mencari uang tunai 1,75 miliar. Sebuah angka yang fantastis bagi parasit yang terbiasa hidup foya-foya dari keringat orang lain. Ponselku mulai bergetar berkali-kali. Layarnya menampilkan nama suamiku. Aku membiarkannya berdering sampai panggilan ketiga, lalu perlahan mengangkatnya, menekan tombol loudspeaker, dan mendengarkannya sambil memoles lipstik merah, menyala ke bibirku. Tari sayang, tolong angkat, tolong aku. Tari. Preman-preman Bang Jali barusan kirim pesan ke HP Nisa. Mereka kirim foto golok dan peti mati. Katanya, kalau besok uang 1,25 miliar utang pokok plus bunga 0,5 miliar, total 1,75 miliar nggak cair, mereka bakal motong kaki Nisa lalu bantai keluargaku. Kamu ini istriku, walaupun kita mau cerai, kamu nggak boleh biarkan orang mati tanpa ditolong. Rumah kita kan besar, kamu gadaikan saja sertifikatnya ke bank, pinjam uang tunai 1,75 miliar buatku, Tari. Nyawa itu yang paling penting, aku mohon sama kamu. Aku menatap pantulan diriku di cermin, tersenyum sinis. Sampai detik ini dia masih memanggilku istri, masih berhalusinasi menggadaikan rumahku. Ketidaktahuan malu pria ini benar-benar tidak ada batasnya. Mas Bima, sejak kamu melangkah keluar dari pintuku tadi malam, kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Berkas gugatan cerai sudah kumasukkan ke pengadilan negeri pagi ini. Tolong jangan panggil aku istrimu, bikin mual. Kamu kan manajer, sales, koneksimu luas, teman-temanmu pengusaha, relasimu banyak, ibumu di kampung juga sering pamer kalau kerabat kalian itu kaya-kaya semua. Kenapa nggak pinjam sama mereka? Kenapa nelpon saya? Kamu pikir saya ini mesin ATM umum buat keluargamu? Tiba-tiba terdengar suara lengkingan ibu mertuaku merebut telepon. Tari. Ini, aku. Kamu jangan nyindir-nyindir. Kamu kira aku nggak tahu kamu main kotor? Pagi ini aku telepon 2 keponakanku di kampung buat pinjam uang dan gadai sertifikat tanah mereka. Tapi mereka bilang ada orang yang ngasih tahu kalau Nisa terjerat sindikat rentenir dan judi slot. Siapa yang berani bantu bakal didatengin preman dan rumahnya dibakar. Mereka pada ketakutan dan langsung blokir nomorku. Bima juga nelpon teman-temannya, semuanya kompak bilang lagi, nggak ada uang. Kamu yang nyebarin gosip buat nutup jalan hidup kami, kan? Kamu mau bunuh keluarga ini, kan? Aku tak kuasa menahan tawa. Benar sekali, aku adalah seorang pebisnis, memegang kendali atas informasi dan relasi. Semalam, aku mengirim pesan anonim dengan gaya bercerita santai, namun detail mengenai utang rentenir Nisa ke grup WhatsApp, keluarga besar mereka di kampung, tepat ke para bibi yang paling bermulut lemes. Sedangkan untuk teman-teman dan relasi bisnis Bima, aku hanya perlu berbisik tipis sebagai sesama profesional bahwa Bima sedang diaudit secara internal, karena dicurigai menggelapkan dana perusahaan. Siapa yang berani meminjamkan uang kepada orang yang sebentar lagi dipenjara? Mantan ibu mertua, Anda terlalu memuji saya. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, baunya akan tercium juga. Anak perempuan Anda gila judi sampai utang, preman, anak laki-laki Anda koruptor dan tukang tipu. Aib memalukan kayak gitu, mana bisa disembunyikan? Orang yang punya uang juga nggak bodoh, ngapain buang uang ke laut buat menolong keluarga rongsokan yang bentar lagi masuk liang lahat. Kayak kalian, sana pinjam sama pinjol ilegal lain buat gali lubang tutup lubang. Telepon saya sekali lagi, nomor ini langsung saya blokir. Tari, jangan sekejam ini. Perempuan selingkuhanku, dia dengar aku di Uber, rentenir, dia langsung beresin semua barang branded yang aku beliin, ngambil buku tabungan yang kubuat atas nama dia,
lalu kabur entah kemana. Aku sekarang benar-benar miskin. Tari, kalau kamu nggak kasihan sama aku, ingatlah memori kita 5 tahun ini, aku mohon. Sebelum dia selesai menangis, aku sudah menekan tombol merah. Tut tut tut. Suara hampa yang menandakan terputusnya hubungan beracun ini secara permanen. Wanita simpanan muda dan manja yang ia biayai dengan uangku, ketika ia punya uang dipanggil sayang, giliran dikejar rentenir, si pelakor kabur lebih cepat dari hembusan angin. Karma datang dengan sangat cepat. Hitungan mundur 48 jam. Waktu yang berjalan bagi mereka pasti terasa lambat dan mengerikan seperti berjalan di atas bara api. Mereka akan berlarian ke sana, kemari, bersujud memohon pada siapa saja, tetapi semua pintu telah kututup rapat, dalam diam. Mereka akan merasakan keputusasaan yang absolut. Perasaan yang persis pernah kualami ketika menggigit bibir menahan sakit selama tahun-tahun. Masa mudaku menjadi menantu di rumah itu. Hukuman dari preman, besok akan menjadi vonis terakhir untuk keserakahan mereka, yang tanpa dasar. Duduk di ruang kerjaku yang tenang di kantor, menatap keluar melalui kaca. Panorama yang memperlihatkan lanskap gedung-gedung sibuk Jakarta, pikiranku melayang ke masa lalu. Banyak orang, jika tahu cara aku membalas dendam pada keluarga mantan suamiku begitu tuntas, berdarah dingin, dan tanpa ampun mungkin, akan menganggapku sebagai wanita iblis tak berhati. Namun mereka tidak tahu, untuk bisa menjadi berdarah dingin hari ini, hatiku dulunya telah berdarah-darah hingga mengering, diinjak-injak tanpa ampun oleh orang-orang yang kusebut sebagai keluarga. Setiap kesabaran selalu ada harganya, dan harga yang harus kubayar selama 5 tahun ini terlalu mahal. 5 tahun lalu, aku menikah dengan Bima saat kami sama-sama merintis karier, dari nol dengan gaji staf pemasaran yang pas-pasan. Dulu aku mencintainya dengan tulus dan naif. Percaya bahwa kami bisa mengarungi samudera bersama, aku bekerja bagai orang gila. Di saat orang lain pulang jam 5 sore, aku begadang sampai jam 2 pagi menyusun dokumen pitching tender, menemui klien, minum-minum wine, menemani rekan bisnis sampai perut mual, bolak-balik UGD karena asam lambung parah. Dari staf biasa, dengan kemampuan dan keringat, aku naik jabatan menjadi wakil manajer, lalu menjadi head of sales di korporasi besar. Ketika aku hamil Caca, putriku, aku pikir aku akan disayang dan dirawat oleh keluarga suamiku, tapi itu justru awal dari neraka. Hamil 8 bulan, aku masih harus menyetir sendiri menemui klien karena suamiku beralasan sibuk, lembur. Malam saat air ketubanku pecah, aku menelepon suamiku puluhan kali, sambil menahan sakit, tapi tidak satu pun diangkat. Aku naik taksi online, sendirian ke rumah sakit bersalin. Ketika ibu mertua datang dari kampung dengan San Nan Kwa, alasan ingin merawatku, tidak sekalipun ia memasakkan makanan bergizi untukku. Makananku setiap hari hanyalah sayur bening bayam dan tempe. Ia terus-terusan menggerutu dan memakiku hanya karena aku melahirkan anak perempuan. Aku mengalami postpartum depression, air mataku membasahi bantal setiap malam. Tapi, demi anakku, aku menelan semua kepahitan itu. Lalu, aku mencairkan seluruh deposito tabunganku, ditambah uang dalam jumlah besar dari orang tua kandungku di kampung yang kasihan padaku, untuk membeli rumah mewah di kawasan Jakarta Selatan ini. Surat rumah murni atas namaku. Tapi, demi menjaga gengsi Bima, aku berbohong pada keluarga besarnya bahwa rumah itu kami beli berdua. Seketika ibu mertua pindah permanen dari kampung, membawa serta Nisa, adik iparku yang pemalas. Mereka dengan angkuh menganggap rumah itu milik anak laki-lakinya dan menganggapku hanya numpang tinggal. Setiap bulan aku memberikan jatah 10 juta untuk ibu mertua. Uang itu ia sunat untuk dibelikan baju bermerek untuk Nisa, sementara di meja makan, aku hanya disajikan lauk pauk, dingin sisa semalam. Aku menutup mata, menipu diri sendiri bahwa mengalah akan menciptakan keluarga yang damai. Tapi pohon ingin tenang, angin tak mau berhenti. Kenyataan pahit itu menghancurkan ilusiku pada suatu sore 6 bulan lalu. Hari itu aku meminjam laptop Bima untuk mengirim email darurat karena laptopku rusak. Saat mencari file, aku menemukan folder tersembunyi. Insting seorang wanita menyuruhku membukanya. Mataku disuguhi spreadsheet Excel yang mencatat detail dana komisi, gelap, mutasi rekening fiktif pencucian uang dari kas perusahaan tempat ia bekerja. Yang lebih menjijikkan, ada subfolder berisi ratusan foto dirinya, bermesraan dengan wanita muda berpakaian terbuka saat liburan ke Bali dan luar negeri. Ada kwitansi transfer pembelian tas Dior dan Chanel hingga ratusan juta rupiah dengan catatan pesan, untuk istri kecilku sayang. Padahal bulan itu, ia beralasan perusahaannya memotong gaji, dan tidak memberikan sepeser pun untuk membayar uang pangkal TK putri kami. Duniaku runtuh.
Ternyata kesibukan dan lembur yang selalu ia jadikan alasan, hanyalah kedok untuk kehidupan ganda yang menjijikkan. Ia memakai jabatannya untuk mencuri uang kantor, dan memakai uang itu untuk memelihara pelakor. Sementara di rumah, istrinya membanting tulang bayar listrik, air, dan memberi makan ibu serta adiknya. Setelah rasa kaget itu lewat, kesunyian yang mencekam merasuki diriku. Aku tidak menangis, tidak membanting barang, tidak langsung melabraknya. Hati dan perasaanku saat itu langsung membeku menjadi gunung es abadi. Aku paham, kalau aku ribut saat itu juga, aku yang akan rugi. Ia pasti akan menyangkal, ibu, mertua pasti akan membelanya, dan akhirnya aku akan pergi dengan luka dan trauma. Aku mulai merancang balas dendam yang sempurna dan tanpa ampun. Aku mengeluarkan uang besar untuk menyewa detektif swasta terbaik, diam-diam menguntit setiap gerak-geriknya selama 6 bulan penuh. Setiap masuk hotel, setiap transaksi bank, setiap chat WA ia membocorkan data klien perusahaannya ke kompetitor demi uang. Sogokan. Semuanya kukumpulkan tanpa terlewat satu detail pun, kujilid menjadi sebuah berkas baja. Aku mengamankan investasiku, mengubah sistem keamanan, rekening, menyimpan sertifikat rumah di deposit box bank. Aku mengubah diriku menjadi hantu yang tak kasat mata di rumahku sendiri, menunggu hari di mana ia atau keluarganya melakukan kesalahan fatal. Dan Tuhan tidak tidur. Utang 1,25 miliar Nisa karena judi slot dan niat rakus mereka untuk merampas cincin 1,5 miliar milikku adalah pelatuk pistol yang memicu eksekusi mati untuk mereka. Dihadapkan pada pengkhianatan mutlak, perempuan tidak perlu mengeluarkan air mata. Air mata tidak menyelesaikan masalah, hanya logika yang sedingin es dan pukulan mematikan ke titik lemah yang akan membuat orang-orang yang menginjakmu tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Melihat tumpukan berkas keuangan di mejaku, aku tersenyum tipis. Besok tenggat, waktu 2 hari dari rentenir akan berakhir. Tiba saatnya jaring langit ditebarkan, luas namun tak akan meloloskan siapapun. Karma akan turun memukul keluarga busuk itu. Sejarah kesabaran telah ditutup, digantikan oleh era pembalasan. Tepat 48 jam berlalu sejak preman Bang Jali mendobrak rumah dan meninggalkan ultimatum, 2 hari bagi seseorang yang baru saja melepaskan beban keluarga. Beracun sepertiku adalah waktu yang luar biasa menyenangkan untuk memulihkan jiwa. Aku pergi ke salon untuk spa wajah, berbelanja beberapa setel jas kerja, desainer terbaru, minum teh sore dengan santai, dan tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Tapi bagi 3 manusia yang bersembunyi di losmen kumuh di pinggiran sana, 2 hari itu pasti terasa sepanjang 2 abad di dasar neraka. Aku tahu, pasti mereka tidak bisa mendapatkan uang 1,75 miliar dari manapun. Semua pintu utangan sudah kublokir diam-diam. Orang-orang yang biasa hidup dari keringat orang lain, ketika cangkangnya dilucuti, tak ubahnya seperti parasit yang dijemur di bawah terik matahari. Mereka hanya bisa terbelalak melihat kematian merayap mendekat. Tepat pukul 6 sore, saat aku sedang merapikan bunga mawar putih di meja makan, ponsel di atas meja kaca berdering dengan nyaring, memecah ketenangan apartemen. Layarnya menampilkan nama yang memang kutunggu-tunggu. Sesuai dugaan, preman jalanan adalah orang yang menepati janji. Mereka tidak pernah main-main dengan orang yang ngutang. Pasti saat ini parang Bang Jali sudah menempel di leher adik ipar kesayanganku. Aku dengan santai mengambil gunting untuk memotong ranting mawar yang layu, mengelap tanganku dengan handuk kecil, barulah pelan-pelan menekan tombol terima, dan menyalakan mode loudspeaker. Seketika, suara bising yang kacau balau dan gila menyembur dari seberang sana. Suara barang-barang dibanting hancur. Suara makian kasar pria-pria beringas. Dan, yang paling menusuk telinga adalah raungan tangis ibu mertuaku yang memilukan. Tari, Tari, tolong anakku, tolong Nisa, Tari. Mereka datang, mereka bawa, celurit sama parang ke losmen, bawa Nisa pergi. Tari, ibu mohon, ibu sujud, nyembah kamu. Tolong transfer uang 1,75 miliar ke mereka sekarang, nak. Mereka menyeret Nisa ke tanah kosong. Mereka menekan kakinya di atas balok kayu. Kalau kamu nggak nolong dia, mereka bakal nebas putus 2 kaki Nisa. Tari. Ibu, tahu ibu salah. Keluarga ini berdosa sama kamu, tapi darah itu lebih kental dari air. Ingatlah ikatan 5 tahun kamu jadi menantu. Ingat waktu ibu dulu gendong. Caca waktu kamu kerja. Buka pintu hatimu. Selamatkan nyawa adikmu. Harta itu hilang bisa dicari lagi. Tapi kalau dia cacat hilang kaki, gimana dia mau hidup, Tari? Darah lebih kental dari air, ikatan 5 tahun. Frasa-frasa ini meluncur dari mulutnya di saat-saat begini, terdengar sangat palsu, menggelikan, dan menjijikkan. Kepanikan ekstrem telah mencekik pita suaranya, mengubah nada, bicara yang biasanya sombong dan sok berkuasa menjadi rintihan yang sangat menyedihkan. Di seberang sana, aku juga bisa mendengar dengan jelas suara Nisa berteriak serak.
Ia menangis histeris memanggil ibunya dan kakaknya dalam keputusasaan yang mutlak. Ia sedang membayar harga termahal atas gaya hidup, mewahnya dari judi slot dan sifat liciknya. Air mata mereka saat ini bukanlah penyesalan. Mereka hanya menangis karena takut, menangis karena parang sudah diangkat. Seandainya hari ini yang didesak ke jurang adalah aku, apakah ibu mertuaku akan meneteskan air mata kasihan? Atau justru bertepuk tangan merayakan keberhasilannya merampas hartaku? Aku bersandar santai di kursi, mataku tak sedikit pun bergeming. Mantan ibu, mertua, ibu lagi ngelucu ya? Darah lebih kental dari air itu darahnya ibu, dagingnya ibu, bukan darah daging saya. Waktu kalian berkomplot mau merampas, cincin 1,5 miliar saya buat dikasih ke rentenir. Apa kalian ingat ikatan 5 tahun saya jadi menantu? Waktu anak laki-laki ibu pakai uang saya buat miara, pelacur. Apa ibu melarangnya demi belas kasihan pada saya dan anak saya? Tidak, sama sekali. Ibu tutup mata, ibu membiarkan kejahatan. Ibu ikut-ikutan mengisap darah saya. Sekarang karma datang, pisau sudah di leher, baru ibu bawa-bawa. Ikatan keluarga buat maksa saya, merogoh 1,75 miliar bayarin utang anak ibu. Maaf ya, Bu. Uang saya untuk masa depan anak perempuan saya, bukan buat donasi ke sampah masyarakat. Tari, ini aku mohon, suara Bima terdengar parau. Mereka mukulin aku, sampai tulang rusukku patah lagi. Tari, mereka bilang kalau dalam 10 menit nggak ada bunyi transferan masuk ke rekening, mereka akan tebas kaki Nisa, lalu motong urat nadiku. Tari, badanku sakit banget, aku nggak bisa napas. Kamu benci aku, kamu mau cerai, kamu mau ambil semua harta silakan. Aku udah tanda tangan, besok pagi kita langsung ke pengadilan. Tapi sekarang kamu transfer uang tolong nyawa kami. Aku bakal bikin surat utang ke kamu. Seumur hidupku aku rela jadi kuda, jadi kerbau buat kerja lunasi utangku ke kamu. Kamu nggak boleh biarin kami mati. Hukum nggak akan mengampuni orang berdarah dingin sepertimu. Tolong aku, Tari. Mendengar suara terengah-engah dan putus asa dari pria bajingan yang dulu jadi suamiku ini, aku merasakan kepuasan yang menyebar ke setiap sel tubuhku. Dia tetap sama, pengecut dan tak tahu malu. Sampai di ujung maut pun, ia masih mencoba memakai hukum untuk mengancam dan memanipulasi mentalku. Berjanji jadi kuda dan kerbau buat bayar utang, pria yang seumur hidupnya cuma numpang makan, korupsi uang kantor buat judi, bahkan menafkahi anak kandungnya saja tak becus. Pakai kualifikasi apa ia berjanji membayar utang miliaran? Janjinya tak lebih berharga dari tisu toilet. Aku tersenyum miring, nadaku merendah, setajam es abadi yang tak akan pernah mencair. Bima, jangan bawa-bawa hukum ngomong sama saya. Hukum mana yang mewajibkan istri yang sudah menggugat cerai untuk memakai aset pribadinya buat bayar utang rentenir akibat adik iparnya main judi slot? Hukum jalanan itu, utang harus dibayar. Nisa ngutang 1,25 miliar, dia yang foya-foya, dia yang menipu, rentenir pakai barang palsu, jadi sekarang dia yang harus bayar pakai tubuhnya sendiri. Siapa yang bikin utang, dia yang tanggung jawab. Kamu kan kakaknya, kalau kamu sayang sama adikmu, suruh preman itu motong kakimu sebagai gantinya. Jangan sok janji jadi kuda atau kerbau ke saya nggak punya rencana buka peternakan. Kamu sudah tanda tangan surat cerai, jaga nyawamu baik-baik supaya besok bisa datang ke pengadilan. Utang piutang keluargamu, kalian urus sendiri. Mulai detik ini, hidup mati kalian tidak ada urusannya dengan saya. Dasar iblis kamu, Tari. Kamu monster penghisap darah. Kamu mau lihat keluargaku mati semua baru kamu puaskan. Aku kutuk kamu. Kalau aku mati jadi setan, aku nggak bakal ngelepasin kamu dan anakmu. Kamu peluk aja terus uangmu itu. Hidupmu nggak bakal berakhir baik. Ya Tuhan, tolong anakku. Jali Brewok udah ngangkat parangnya. Tolong. Suara raungan ibu mertuaku bercampur dengan jeritan Nisa yang gila mengguncang speaker ponselku. Namun pintu hatiku telah tertutup permanen untuk rasa kasihan. Aku bukan iblis. Aku hanyalah seorang wanita yang telah dipaksa oleh mereka, sampai ke titik di mana aku harus menempa sisik naga di tubuhku sendiri untuk bertahan hidup. Aku menekan tombol tutup panggilan dengan tegas. Layar ponsel mati, memutus total suara kekacauan dari neraka itu. Ruang tamuku kembali ke keheningan yang damai. Aku mengangkat cangkir teh camomileku, menyesapnya. Rasa pahit yang berganti, manis tertinggal di tenggorokanku. Malam ini, di sebuah tanah kosong entah di mana, hukum karma sedang bekerja dengan sangat presisi dan brutal. Akan ada yang kehilangan anggota tubuh, akan ada yang menggelepar dalam ketakutan. Tapi itulah harga mahal yang harus mereka bayar atas penipuan, pengkhianatan, dan keserakahan mereka. Tidak ada yang bisa menyelamatkan orang yang terjun sendiri ke dalam jurang. Pagi hari di hari persidangan,
Langit cerah tanpa awan. Sinar matahari pagi menyinari pepohonan di jalanan menuju Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Aku mengenakan setelan blazer putih custom buatan penjahit ternama, potongannya tegas dan kaku, menampilkan wibawa, kemandirian, dan kebanggaan seorang wanita yang memegang kendali atas hidupnya. Rambutku disanggul rapi, makeup tajam, dengan lipstik warna merah gelap. Aku melangkah keluar dari mobil mewah, ketukan, sepatu hak tinggiku berirama mantap di anak tangga gedung pengadilan. Hari ini bukan hari untuk bersedih meratapi pernikahan yang hancur. Hari ini adalah hari aku secara resmi menandatangani surat kematian untuk takdir yang busuk, membebaskan diriku dari tumpukan sampah masyarakat untuk melangkah ke lembaran hidup baru yang bersinar. Ketika aku mendorong pintu ruang mediasi, pemandangan yang kontras dan menyedihkan terpampang di depan mataku. Suamiku, pria yang tadinya selalu wangi, rapi, dengan rambut disisir klimis tiap pagi ke kantor, kini tak ubahnya seperti gembel jalanan. Ia memakai kemeja kusut berbau masam, wajahnya tirus dengan janggut tak terurus, kantung matanya menghitam dipenuhi urat merah karena malam-malam tanpa tidur penuh ketakutan. Lengan kanannya dibalut perban putih, dekil, tergantung lemas di depan dada dengan gendongan kain. Jalannya terpincang-pincang menahan sakit luka akibat dihajar preman. Melihatku masuk, dengan aura mendominasi, anggun, dan angkuh, matanya kilat memancarkan kecemburuan bercampur keputusasaan yang absolut. Kamu datang? Lihat aku hancur begini kamu senang kan? Sengaja dandan cantik ke sini buat ngeyek aku, kan? Asal kamu tahu, aku setuju cerai buat ngelepasin beban ini, tapi soal harta gono gini jangan harap kamu bisa makan semuanya sendirian. Rumah itu, aku juga berhak. 5 tahun nikah, statusku ini suamimu. Aku juga ikut nyumbang tenaga buat keluarga ini, jangan harap kamu bisa pakai kertas-kertas bodong itu buat ngusir aku dengan tangan kosong. Hakim itu punya mata. Hukum mengatur pembagian harta bersama. Aku harus dapat separuh rumah itu, buat biaya rumah sakit, buat ngobatin ibuku. Aku menarik kursi kayu dan duduk di seberangnya, menatap dingin pada sosok menyedihkan yang sedang memaksakan diri menuntut sesuatu yang bukan miliknya. Orang yang mau tenggelam memang selalu berusaha menggapai apa saja, sekalipun itu ilusi. Ia masih mengira gelar suami bisa memberikannya jatah dari aset yang kubeli dengan keringat dan darahku. Betapa menggelikan kebodohan dan keserakahan yang tak kunjung sadar itu. Mas Bima, kamu lagi ngelawak di depan pengacara dan mediator pengadilan. Kamu bilang kamu nyumbang tenaga buat rumah itu? Nyumbang pakai apa? Pakai gajimu yang kamu habiskan buat judi slot bola? Pakai uang yang kamu transfer buat beliin tas mahal selingkuhanmu? Atau nyumbang tenaga dengan menghasut ibu dan adikmu buat nyuri cincin 1,5 miliar saya? Surat bukti aliran dana transfer dari rekening orang tua saya, legalisir notaris, jelas-jelas membuktikan itu, harta bawaan pranikah. Kamu mau mendebat hukum? Kamu jangan banyak omong. Meskipun belinya sebelum nikah, tapi sesudah nikah, kamu merenovasi rumah, beli interior pakai gajimu kan? Gaji selama pernikahan, itu harta bersama. Aku berhak nuntut nilai tambah dari renovasi itu. Kalau kamu nggak bagi, aku bakal gugat kamu secara perdata. Aku bakal perpanjang kasus ini. Aku udah didorong ke ujung jalan. Kalau kamu nggak kasih aku hidup, aku nggak bakal biarin kamu tenang. Aku tertawa terbahak-bahak. Tawa ejekan yang menggema di ruang mediasi yang sunyi. Aku mengambil sebuah map tebal dari dalam tasku, membantingnya ke meja di depan hakim mediator dan pengacaraku. Perlahan aku membuka tutup pena mesin emasku, dengan gestur tenang dan santai seperti sedang rapat direksi. Mau menggugat perdata tuntut interior rumah? Boleh. Tapi sebelum kamu ajuin gugatan, buka matamu lebar-lebar dan lihat ini. Bapak mediator, ini adalah bukti-bukti yang menunjukkan bahwa laki-laki ini telah melanggar prinsip perkawinan secara fatal. Dia berselingkuh selama lebih dari 2 tahun, menggunakan dana kas bersama untuk membiayai wanita idaman lain dengan nilai sangat besar. Ini fotonya, ini mutasi rekeningnya, ini bukti chatnya. Menurut hukum yang berlaku, pihak yang bersalah menghancurkan pernikahan dan menyembunyikan, menghamburkan harta bersama bisa dicabut hak gono gininya atau hanya dapat bagian sangat kecil. Belum cukup, Mas Bima, utang pinjaman online. Yang kamu buat diam-diam buat judi itu pakai tanda tanganmu sendiri, itu utang pribadimu. Kamu masih merasa punya kualifikasi minta harta gono gini? Kalau hari ini kamu tidak menandatangani akta perceraian dan melepas seluruh klaim hartamu, detik ini juga saya akan mengajukan tuntutan balik. Saya akan menuntut kamu mengganti rugi seluruh uang yang kamu transfer ke pelacurmu itu. Kalau itu terjadi, boro-boro dapat uang, kamu bakal keluar dari gedung ini bawa tambahan utang miliaran rupiah. Kamu, gimana bisa kamu sekejam ini? Kamu udah ngitung semua langkahnya. Kamu masang jebakan buat ngubur aku hidup-hidup dari awal kan? Tari, kamu itu ular, berbisa.
Aku memang selingkuh, tapi aku juga ditipu sama cewek itu. Uangku dibawa lari. Sekarang aku cacat begini, ibuku sakit-sakitan, adikku Nisa hidup, segan mati tak mau. Kamu mau aku pergi dengan tangan kosong? Kamu maksa aku nanggung utang miliaran itu sendiri? Itu sama saja, kamu maksa aku mati bunuh diri. Wajahnya berubah dari marah menjadi putus asa, bibirnya yang kering. Gemetar hebat tak sanggup berucap utuh. Ia tahu, semua bukti yang kuberikan, tajam, dan tak terbantahkan. Di depan hukum, sifat pengecut dan kesalahan, busuknya terjemur telanjang. Tidak ada celah baginya untuk menggigitku lagi. Aku membungkukkan badan ke depan, menatap dalam-dalam mata panik sang pengkhianat. Tiap kata yang keluar dariku setajam belati. Saya tidak menjebakmu, kamu sendiri yang melangkah masuk ke lumpur kotoran yang kamu buat. Kamu mengkhianatiku, kamu berkomplot dengan keluargamu untuk menipuku. Kamu yang buang perasaan duluan? Jangan salahkan aku kalau aku bertindak tanpa ampun. Tanda tangani kertas itu. Kalau kamu debat semenit lagi, kamu cuma bakal nambah rasa malu dan utang di badanmu. Jalan hidupmu sudah kamu potong sendiri sejak hari kamu bawa pelakor itu ke hotel. Di bawah kesaksian petugas pengadilan dan tekanan hukum telak dari pengacaraku, pria yang dulu merasa dirinya penguasa rumah tangga ini, akhirnya menundukkan kepalanya. Tangan kirinya yang gemetar memegang pena, mencoretkan tanda tangan, yang berantakan di atas akta kesepakatan cerai dan surat pelepasan tuntutan harta. Setiap goresan tinta seakan merobek habis sisa-sisa terakhir harga dirinya. Ketika stempel merah pengadilan diketok di atas surat putusan, seluruh ikatan hukum antara diriku dan keluarga busuk itu resmi terputus secara total. Aku melangkah keluar dari gerbang pengadilan, menghirup udara kebebasan dalam-dalam, meninggalkan sosok mantan suami yang luntang-lantung menangis menutupi wajahnya. Di kursi taman pengadilan, kemenangan hukum mutlak telah kudapat, namun hukumanku belum berhenti sampai di situ. Kehilangan rumah dan istri baru sekadar hidangan pembuka. Aku akan membuatnya merasakan rasanya jatuh dari puncak karier ke dasar lumpur. Orang bilang, kalau memukul ular harus hancurkan kepalanya, kalau hanya mencabut rumah dan pernikahan, bajingan ini masih bisa pakai gelar manajer dan gajinya untuk bangkit lagi atau bahkan balas dendam padaku. Tapi aku tidak akan pernah menyisakan benih ancaman di belakangku. Sore harinya, setelah memegang akta cerai resmi, aku duduk di ruang kerjaku, menyalakan laptop, dan membuka folder rahasia. Isinya bukan cuma foto, perselingkuhan, tapi tabel Excel transaksi pencucian uang, kontrak bodong yang ia tanda tangani diam-diam dengan kompetitor, dan daftar klien VVIP yang ia jual, datanya demi uang sogokan. Sebuah kejahatan korporat fatal, penggelapan aset dan penyalahgunaan wewenang. Aku menyusun email anonim, melampirkan seluruh bukti baja ini, lalu mengirimkannya langsung ke inbox CEO, jajaran direksi, dan VP HRD di perusahaan Bima. Tombol send ditekan. Sebuah klik mouse yang ringan, tapi memiliki daya ledak, layaknya bom atom yang menghancurkan karier kebanggaannya. Belum genap 24 jam, gempa buminya meledak. Keesokan paginya, dari beberapa kolega di industri, aku mendapat kabar bahwa jajaran direksi perusahaannya mengadakan rapat darurat. Satpam menyegel ruang kerjanya, menyita komputer dan dokumennya. Mantan suamiku, dengan tangannya yang masih dibidai perban, baru saja masuk lobi kantor, langsung digiring oleh HRD dan legal ke ruang interogasi. Tertutup. Siang harinya, ponselku berdering. Nomornya lagi. Aku menjawab dengan tenang, menyalakan loudspeaker, tetap mengetik pekerjaan sambil mendengarkan suara kehancuran dari ujung sana. Tari, ini ulahmu kan? Kamu yang kirim dokumen sialan itu ke CEO-ku, kan? Kok kamu bisa sekejam dan seberbisa ini memojokkan aku sampai ke jalan mati? Kamu udah cerai, kamu ambil rumahnya, kamu biarin aku kere. Kenapa kamu masih mau nutup jalan rezekiku? Kamu ini iblis, bukan manusia lagi. Kamu tahu, enggak, perusahaan mau lapor ke Reskrimsus Polisi Ekonomi buat jeblosin aku ke penjara? Suaranya bukan lagi tangis memohon seperti kemarin, melainkan raungan parau dan gila dari orang yang baru ditendang ke jurang. Ia marah, ia menyalahkanku karena memojokkannya sampai mati. Rasa tak tahu malu dari orang yang terbiasa menyalahkan orang lain memang sudah mengalir dalam darahnya. Aku berhenti mengetik, bersandar santai di kursi kulit yang empuk, tertawa tipis. Mas Bima, kamu nelepon mau nyalahin aku? Aku mau cekin kamu sampai mati? Menggelikan sekali. Waktu kamu diam-diam nyuri uang kantor, waktu kamu ngejual data klien demi masukin duit haram ke kantong buat miara pelacur, apa aku pernah nodongin pistol ke kepalamu maksa kamu ngelakuin itu? Keserakahan dan kebusukanmu sendirilah yang ngedorong kamu ke penjara. Saya cuma warga negara yang baik, yang gak sengaja menemukan fakta, lalu melaporkannya ke direksimu. Kamu salah,
Kamu langgar hukum, ya kamu tanggung jawab sama hukum. Kenapa? Nyalahin saya. Saya paling benci sama parasit pengkhianat yang makan tulang, tuannya sendiri. Tari. Dasar binatang kamu. Kamu bunuh anakku. Tiba-tiba suara ibu mertuaku, merampas telepon, menjerit histeris. Kamu nggak biarin dia hidup, aku bakal nekat bunuh kamu. Kamu bikin Nisa disiksa preman sampai cacat. Sekarang kamu bikin Bima dipecat. Dia harus bayar ganti rugi miliaran. Polisi mau datang, nangkep dia. Aku sekarang tinggal di losmen busuk, kelaparan, nggak punya duit, beli obat. Kamu pasti puas banget kan? Dasar perempuan berhati iblis, azab, Allah pasti bakal turun ke kamu. Mendengar sumpah serapah itu, hatiku tak tergerak oleh kemarahan sedikit pun, yang ada hanya rasa kasihan melihat orang bodoh. Ibu teriak-teriak buat apa? Ngabisin tenaga? Azab? Azab itu sekarang lagi nimpa kepala kalian sekeluarga. Tuh, hidup penuh tipu daya, serakah, licik, hasil akhirnya ya kayak hari ini. Mulai sekarang, peluk aja diri kalian masing-masing, tenggelam di neraka yang kalian ciptakan sendiri. Perusahaan Bima bakal nuntut ganti rugi miliaran, siap-siap aja jual ginjal kalian, yang sisa buat bayar. Telepon saya sekali lagi, saya laporkan pencemaran nama baik ke polisi. Aku menutup telepon dan memblokir nomor mereka selamanya. Sejak detik itu, aku menghapus eksistensi keluarga itu dari memori hidupku. Beberapa hari kemudian, dari berita bisnis dan gosip industri, aku tahu, perusahaan itu memecat Bima secara tidak hormat dan mendaftarkan gugatan perdata, serta laporan pidana penggelapan uang perusahaan sebesar 3 miliar. Hancur, lebur, nama baik musnah, utang bertumpuk. Tidak ada satupun perusahaan di Jakarta yang mau menerima pencuri berstatus residivis. Ia resmi disingkirkan dari kalangan profesional, menjadi sampah yang membusuk di dasar lumpur. Balas, dendamku secara legal, cerdas, dan tanpa ampun, telah selesai dengan sangat sempurna. Bila perempuan dilukai sampai ke titik nadir, mereka tak akan menangis. Mereka akan menggunakan logika paling tajam untuk melucuti topeng dan merampas segalanya dari sang pengkhianat, membuat mereka hidup dalam penyesalan dan kehinaan selamanya. Waktu adalah hakim yang paling adil dan paling sunyi. Saat dedaunan di luar, jendela apartemenku mulai menguning di awal musim hujan. Aku duduk di penthouse mewahku, menyesap red wine mahal sambil mendengarkan kabar terakhir tentang keluarga yang dulu jadi mimpi burukku. Hukum jalanan bukanlah lelucon, apalagi berurusan dengan Bang Jali. 1,25 miliar utang pokok, ditambah bunga gila-gilaan, ditambah harga penghinaan, membohongi geng preman dengan cincin mainan. Mereka tidak membunuh Nisa karena mayat tidak bisa membayar utang. Tapi mereka punya cara yang ribuan kali lebih kejam untuk memeras tetes darah terakhir mangsanya. Melalui kenalanku yang tahu seluk-beluk dunia gelap Jakarta, aku mengetahui kejadian horor setelah batas waktu 48 jam itu habis. Geng Jali brewok mendatangi losmen kumuh itu, menyeret Nisa di tengah malam, mengabaikan lolongan ibu, mertuaku dan Bima yang cuma bisa gemetar di pojokan. Mereka membawa Nisa ke sindikat perdagangan organ ilegal di pasar gelap perbatasan, demi melunasi utangnya. Adik ipar kesayanganku yang dulu hobi pamer baju branded dan merendahkanku itu, dipaksa tidur di atas meja operasi yang kotor, tanpa anestesi, standar, perutnya dibedah, dan satu ginjalnya yang sehat diangkat. Ginjal itu dijual di pasar gelap, uangnya pas untuk melunasi utang judi, menyisakan nyawa yang hancur untuk Nisa. Ketika Nisa dibuang kembali ke depan losmen dengan luka jahitan berdarah, infeksi parah, dan tubuh kurus kering tinggal 40 kilogram, langit keluarga berdarah, dingin itu resmi runtuh sepenuhnya. Malam itu, ponselku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Aku tahu siapa itu, dan aku memutuskan mengangkatnya demi menikmati simfoni hukum karma secara utuh. Tari sayang, aku mohon sama kamu itu malaikat, kamu titisan Dewi, buka matamu lihat keluarga kami, nak. Ginjal Nisa diambil satu sama orang-orang. Itu, Tari. Dia tiduran di tikar sobek, darah di mana-mana, jahitannya bernanah, dan aku nggak punya uang 100 perak pun buat beli antibiotik. Dia demam 3 hari. Dia mau mati. Tari, aku ini ibunya. Aku lihat perut anakku dibelek orang, ususku serasa putus. Kenapa kamu setega ini? Kamu punya uang miliaran. Kamu, tinggal gerakin jari aja bisa nyelamatin ginjalnya. Kenapa kamu nonton kami, mati? Dosa ini apa kamu bakal bisa tidur tenang seumur hidup? Tari, transfer. Ibu 10 juta aja. Ibu minta 10 juta aja buat bawa Nisa ke UGD RSUD. Kalau enggak, malam ini dia lewat. Azab yang nimpa keluarga ibu terlalu berat. Ibu enggak sanggup lagi. Tari, ini aku. Suara Bima menyusul. Kamu dengar sendiri kata ibu. Kami hidup di neraka sekarang. Nisa cuma punya satu ginjal, dia sesak napas.
Tanganku patah. Infeksi nggak punya uang buat operasi pasang pen. Sekarang tulangnya nyambung, miring, tanganku cacat. Kantor nuntut aku 3 miliar, polisi reskrimsus ngirimin. Surat panggilan terus aku bentar lagi di penjara. Tari, kamu sudah ambil semuanya, rumahmu balik, aku udah di jalanan. Dendamu udah terbalas. Berhenti, sampai di sini, kumohon. Transfer sedikit uang buat nyelamatin Nisa, aku sumpah, pakai nyawaku. Di kehidupan selanjutnya aku rela jadi anjing, jadi kuda buat balas budimu. Jangan paksa kami mati. Aku memegang ponsel dengan fitur perekam menyala, tertawa dingin sampai ke tulang. Mereka tetap sama, pola pikir playing victim. Anak perempuannya diambil ginjal gara-gara utang judi dan nipu preman, tapi si ibu menjerit, menyalahkanku karena tidak bayarin. Seorang pria yang korupsi demi selingkuhan, mau merampok aset istri, kini cacat dan mau dipenjara, malah menyalahkanku, memojokkannya sampai mati. Ketidaktahuan malu ini adalah ideologi yang tak bisa dibersihkan, mantan ibu mertua, dan Mas Bima. Cuci telinga kalian bersih beraih dan dengar omongan saya. Ginjal Nisa hilang itu bukan salah saya. Itu adalah harga yang harus dibayar atas sifat serakah, penipu, dan gila foya-foya. Jangan bawa-bawa malaikat atau iblis ke saya. Waktu kalian makan enak tidur nyenyak di rumah saya, pakai uang saya. Apa kalian anggap saya malaikat? Kalian anggap saya sapi, perah yang tolol, waktu Bima pelukan sama pelacur di kasur hotel pakai uang. Keringat saya, apa dia mikir soal karma? Ginjal itu darah daging kalian, sedih itu wajar. Tapi luka batinku, malam-malam saat aku nangis sendiri, karena dikhianati dan diinjak-injak, siapa yang mau bayar? Saya tidak berutang apapun pada keluarga ini. Serupiah pun, sepeser pun, tidak akan saya berikan sebagai sedekah buat kalian. Tataplah wajah satu sama lain, dan nikmati rasa sakit, penyakit, dan kelaparan itu perlahan-lahan. Itu adalah berkah terakhir dari Tuhan untuk kejahatan kalian. Minta 10 juta buat antibiotik, sana minta-minta di lampu merah, siapa tahu ada orang kasihan ngelempar recehan. Kalau saya lagi sibuk milih wine mahal, buat merayakan hari anak perempuan Anda kehilangan satu ginjalnya. Aku memutus telepon, melemparnya ke sofa. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di otakku. Ada dosa yang bisa dimaafkan, tapi pengkhianatan dan konspirasi, menghancurkan keluarga sendiri harus dihukum dengan siksaan fisik dan mental terdalam. Nisa kehilangan ginjal, sisa umurnya hanya akan dipenuhi penyakit, hidup seperti hantu. Ibu mertuaku, yang dulu sombong pamer anak jadi manajer, kini memungut sayur busuk di pasar demi hidup. Tiap hari harus melihat anak perempuannya sekarat dan anak lelakinya cacat mau dipenjara. Hukuman ini lebih kejam dari vonis pengadilan manapun. Ia menghancurkan harga diri, kesehatan, dan harapan hidup orang-orang jahat itu. Setengah tahun berlalu seperti kedipan mata. Hidupku, setelah memotong tumor, ganas bernama keluarga mantan suami, meroket ke level yang jauh lebih tinggi. Ketegasan dan kecerdasanku di dunia bisnis, membuat direksi mempromosikanku, menjadi regional manager, memegang proyek-proyek vital dengan penghasilan miliaran rupiah per tahun. Aku membeli mobil Mercedes-Benz keluaran terbaru, pindah ke penthouse mewah di kawasan elit SCBD yang memiliki keamanan berlapis, lingkungan yang sangat sempurna untuk putriku. Semua terlalu cerah dan sempurna, sampai-sampai aku nyaris lupa bau busuk orang-orang yang ada di dasar sosial sana. Hingga suatu sore di akhir musim kemarau, aku baru saja selesai rapat penting, dan berjalan keluar ke lobi utama gedung perkantoran grade A tempatku bekerja. Dari kejauhan, kulihat resepsionis dan 2 security bertubuh besar sedang kewalahan menghalangi 2 gembel berpakaian kompang kamping, berbau pesing, yang memaksa masuk ke area lift VIP khusus direksi. Aku memicingkan mata dari balik kaca anti peluru, sungguh sulit dipercaya. Walaupun aku sudah tahu mereka akan hancur, aku tak menyangka mereka bisa semengenaskan ini. Itu adalah mantan suamiku dan ibunya. Bima kurus kering, seperti kerangka berjalan, pipinya kempot, matanya melotot kosong. Tangan kanannya menyusut, bengkok mengerikan karena patah tulang yang tidak dioperasi dengan benar. Hanya menggantung lemas di pinggangnya bagai ranting kering. Ia memakai jaket lusuh yang robek di bagian sikut. Ibu mertuaku rambutnya memutih, semua punggungnya bungkuk parah, kulit wajahnya keriput hitam seperti nenek, pengemis tua. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan nyonya kota dari masa lalu. Ketika melihatku muncul dengan setelan suit penuh kuasa, mantel branded, berjalan diapit oleh asisten, ibu dan anak itu seperti orang gila melihat emas. Mereka langsung berteriak memanggil namaku, membuat keributan di lobi. Tari, ini aku. Suruh satpamnya lepasin aku. Aku mohon, aku udah nunggu. Kamu di sini dari subuh, jangan pergi, ngomong sama aku 1 menit aja. Tari, aku mohon.
Tari, menantuku sayang, ibu sujud sama kamu, ibu nyembah kakimu, buka pintu. Hatimu, tolong kami. Lihat ibu sekarang, ibu lapar banget, ibu udah nggak kuat. Berdiri. Aku memberi isyarat pada security untuk mundur sedikit, tapi tetap menjaga jarak, aman. Aku melangkah maju, melipat tangan di dada, menatap dari atas ke bawah, pada dua makhluk yang bersimpuh di lantai granit mengkilap ini. Bau asam dari, kemiskinan dan keputusasaan yang menguar dari tubuh mereka membuatku sedikit menggarnit. Bima dan ibu. Ini gedung perkantoran elit, bukan panti sosial tempat kalian bisa ngemis dan nangis-nangis. Kalian nyari saya buat apa? Kita sudah cerai. Semua pembagian aset dan ikatan hukum sudah putus setengah tahun yang lalu. Jangan panggil saya menantu, saya dengarnya jijik. Ngomong cepat, lalu pergi, sebelum saya telpon polsek buat nangkep kalian karena bikin keributan di tempat umum. Tari, aku tahu aku nggak pantas berdiri di depanmu lagi. Tapi aku udah nggak punya jalan hidup. Pengadilan negeri udah mutusin aku harus ganti rugi 3 miliar ke perusahaan lama karena korupsi. Aku nggak punya uang. Mereka sebentar lagi limpahin berkasnya ke pidana umum buat masukin aku ke penjara. Tanganku cacat, mau ngelamar jadi satpam, kuli angkut pasar, orang-orang nolak dan mukulin aku. Ibuku sakit-sakitan. Nisa sejak diambil ginjalnya, badannya kurus, kering terbaring di kasur, tiap hari jerit-jerit kesakitan. Kami sekarang tidur di kolong jembatan, ngorek-ngorek tempat sampah buat makan. Kamu sekarang jadi direktur, kamu kaya, berkuasa. Maafkan aku, Tari, pinjemin aku uang buat ganti rugi kantor biar aku nggak dipenjara, atau pekerjakan aku di kantormu. Jadi, cleaning service, jadi tukang sikat WC juga nggak apa-apa, asalkan aku bisa dapat sepiring nasi. Aku rela sujud jilat sepatumu. Tari, ibu yang salah, keluarga ibu yang salah. Ibu sujud minta ampun, kasihanilah si Caca. Biar gimana pun, Bima itu bapak kandungnya. Tega kamu biarin, bapak dari anak perempuanmu mati membusuk di penjara, tega kamu lihat neneknya mati kelaparan di jalanan. Tolong kasih ibu 50.000, 100.000 juga nggak apa-apa, buat beli bubur buat Nisa. Dia udah kelaparan mau mati. Nak, Karma, keluarga ibu ini berat banget, ibu nggak tahan lagi. Ibu mohon. Amal ibadah buat cucu ibu. Aku tertawa, sebuah tawa dingin yang menggema di seluruh lobi gedung. Aku membuka dompet Hermesku, mengeluarkan tepat selembar uang pecahan 100.000 rupiah. Kuremas uang itu menjadi gumpalan bulat, lalu kulemparkan tepat ke lantai di depan wajah ibu dan anak itu. Mantan suami dan mantan ibu mertuaku, seperti dua anjing kelaparan, langsung berebut memungut uang kertas 100.000 yang lecek itu, memasukkannya cepat-cepat ke saku. Mata mereka menatapku penuh damba menunggu lembaran-lembaran berikutnya, tapi tidak. Itu adalah semua yang akan kuberikan. Sebuah penghinaan simbolis, yang paling telak. 100.000 itu saya kasih bukan karena kasihan. Saya lempar ke kalian, supaya kalian selalu ingat, sama 2 buah cincin mainan seharga 50 ribuan yang dulu kalian pakai buat ngeyebak saya, buat merampok aset saya. Semua tragedi kalian hari ini berakar dari keserakahan yang gak ada dasar, dan pengkhianatan, murahan kalian sendiri. Bima, kamu selingkuhin aku, kamu berkomplot nipu aku, pakai kualifikasi apa kamu minta tolong dibebasin dari penjara? Oh ya, saya ralat ya, sejak hari kamu ngusir kami berdua dari rumah, sejak hari kamu pakai uang susu Caca buat miara pelacur. Caca sudah tidak punya bapak, apalagi nenek. Hukum menghukummu karena kamu korupsi, bukan saya yang maksa kamu jadi maling. Kerja jadi cleaning service? Maaf, perusahaan saya tidak mempekerjakan mantan napi, maling yang gak punya moral, dan manusia cacat mental seperti kamu. Ibu, ngomong karma berat? Saya rasa ini masih terlalu ringan. Anak ibu ginjalnya dipotong 1, anak laki-laki ibu tangannya patah, ibu mungutin sampah. Ini cuma membuktikan satu hal, pengkhianat dan orang jahat bakal dilaknat bumi dan langit. Pegang uang 100.000 itu dan Enya dari hadapan saya. Jangan pernah muncul lagi di kehidupan saya, Pak Satpam. Seret mereka keluar. Mulai hari ini, 2 pengemis ini di blacklist. Dari seluruh area gedung, 2 security berbadan kekar itu langsung maju. Dengan kasar mereka menyeret ketiak pria cacat dan wanita tua yang kotor itu keluar dari pintu kaca. Jeritan dan tangisan memohon mereka semakin jauh, lalu tenggelam di antara suara klakson jalanan Jenderal Sudirman yang bising. Aku berbalik dan melangkah pergi. Suara hak sepatu tinggiku beradu dengan lantai granit, angkuh dan kokoh. Aku tidak menoleh ke belakang sedetik pun. Mereka secara resmi telah menjadi debu kotor yang sudah kusingkirkan dari ujung gaunku. Kehidupan seorang wanita yang sesungguhnya baru dimulai pada hari ia menyadari
bahwa ia tidak membutuhkan laki-laki manapun untuk dijadikan sandaran, dan keluarga bukanlah sesuatu yang memaksamu untuk berkorban tanpa syarat. Setelah membuang keluarga mantan suami yang berdarah dingin dari hidupku, aku resmi memasuki era paling bersinar di masa mudaku. Aku menjemput ayah dan ibuku dari kampung untuk tinggal bersama di penthouse mewah. Di sore akhir pekan, aku menyetir Mercedes baruku membawa anak gadisku jalan-jalan keliling mall elit yang gemerlap, membelikan barang-barang bermerek yang dulu tak berani ku beli, karena harus memikul beban utang keluarga suamiku. Melihat senyum polos putriku, yang tumbuh di lingkungan aman, penuh cinta, dan kemapanan finansial, hatiku merasa sangat damai. Terkadang, di waktu luang yang jarang terjadi, sambil menikmati teh chamomile di balkon yang berangin menatap gemerlap kota Jakarta, aku membuka ponselku dan mengakses kotak pesan suara yang diblokir. Di sana penuh dengan voice note, keputusasaan dan napas sekarat dari orang-orang yang sedang menerima hukuman di dasar sosial. Tari, ibu mau mati. Nisa infeksi ginjal, dia udah gila sekarang. Bima, di penjara 3 tahun gara-gara korupsi. Ibu hidup segan mati tak mau nak. Ibu, nyesel banget, ibu salah. Andai dulu ibu baik sama kamu, pasti sekarang ibu tinggal di rumah gedongan, nimang cucu. Ibu nggak bisa mati tenang. Tari, ini aku nelpon pinjam HP sipir. Aku lagi di penjara. Aku kehilangan semuanya. Aku nyesel banget. Tiap malam tidur di lantai semen yang dingin. Aku selalu ingat hari-hari kamu masakin aku makan nungguin aku pulang. Selingkuhanku, nipu aku bawa kabur uangku, keluargaku hancur berantakan. Ini karmaku. Aku cuma mau dengar suaramu dan Caca untuk terakhir kalinya. Aku salah, Tari. 1000 kali aku salah. Aku mendengarkan kata-kata wasiat yang terlambat itu dengan pikiran setenang air. Danau di musim kemarau. Aku tidak menghapusnya, tapi menyimpannya sebagai trofi, kemenangan, sebuah pengingat abadi tentang harga mahal dari sebuah kompromi yang salah. Penyesalan mereka tidak membuat hatiku luluh, karena aku tahu, andai waktu diputar kembali, dan andai aku masih menjadi menantu yang bodoh, lemah, dan tak punya harta serta kekuasaan untuk melawan, mereka tetap akan berkomplot, merampas cincin 1,5 miliarku, dan tetap akan menendangku serta anakku ke jalanan tanpa ampun. Keserakahan manusia adalah sifat yang tak bisa didaur ulang. Ia hanya bisa dipadamkan ketika berhadapan dengan kekejaman kekuasaan dan hukum. Aku berdiri, meregangkan tubuh dan menghirup udara malam yang damai. Dari kisah, darah dan air mataku sendiri, aku ingin menyampaikan pesan untuk siapa saja yang mendengarkan, terutama perempuan yang sedang terombang-ambing di tengah badai, perempuan terlahir dengan hati yang lembut dan hasrat untuk berlindung, tapi, tolong, jangan pernah menyerahkan seluruh nyawa, kebahagiaan, dan rasa amanmu ke tangan orang lain. Jangan pernah menjadikan dirimu pusat rehabilitasi bagi orang-orang yang tak tahu berterima kasih. Karena ketika badai datang, sangat mungkin orang yang pernah kamu rawat mati-matian justru adalah orang yang dengan kejam mendorongmu ke dalam jurang. Senjata paling tajam dari seorang perempuan bukanlah air mata kesedihan, bukan kecantikan wajah, melainkan kecerdasan dan kemandirian finansial. Uang tidak bisa membeli cinta sejati, tapi uang dari keringatmu sendiri akan membeli harga diri, membeli hak untuk mengendalikan permainan, dan membeli perisai pelindung yang absolut untuk dirimu dan anak-anakmu. Tetaplah berbuat baik, tapi kebaikanmu harus memiliki duri. Jangan takut untuk menjadi berdarah dingin jika diperlukan, karena kelembutan hati yang tidak pada tempatnya adalah pisau yang kau gunakan untuk menyayat nadimu sendiri. Cincin palsu Rp50.000 itu bukan sekadar benda, itu adalah cermin yang paling telanjang memantulkan keserakahan manusia yang tak berdasar. Itu mengajarkanku bahwa balas dendam terbaik bukanlah melabrak pelakor atau caci maki di pasar, melainkan maju ke depan dalam diam, hiduplah dengan sangat cemerlang. Menjadilah sangat sukses dan bahagia, hingga pria bajingan itu tidak lagi memiliki kualifikasi untuk mendongak menatapmu. Teman-teman, hidup ini adalah rangkaian pilihan dan pelajaran yang bersimbah air mata. Saat mendengar cerita ini, adakah detik di mana kalian melihat bayangan diri kalian sendiri di dalamnya? Jika kalian sedang berada di dasar keputusasaan, jika kalian baru saja dikhianati dan dirampas kepercayaannya, tolong jangan menyerah. Izinkan dirimu menangis sekeras-kerasnya malam ini. Tapi, besok pagi saat bangun, hapus air matamu, pulaskan lipstik merahmu, dan melangkahlah keluar untuk bertarung demi hidupmu sendiri. Jika kisahku dan putriku hari ini menyentuh sudut hatimu, atau memberimu sedikit motivasi untuk terus melangkah kuat, tinggalkanlah pesan di kolom komentar untuk berbagi denganku. Siapa tahu, ceritamu akan menjadi mercusuar yang menerangi dan menyelamatkan jiwa lain yang sedang tenggelam di luar sana. Malam sudah larut, angin di luar sana juga sudah mereda, menyisakan udara yang
jernih dan keheningan yang mendamaikan. Aku akan menutup ceritaku sampai di sini. Semoga semua perempuan di dunia ini selalu menapakkan kaki dengan kokoh di atas bumi, memiliki kepala yang dingin menghadapi tipu muslihat, dan hati yang cukup hangat untuk menyembuhkan lukanya sendiri. Ingatlah, meski langit runtuh, hari ini, besok matahari akan tetap terbit dengan gemilang dari tempat di mana kau berdiri dengan penuh kebanggaan. Selamat tinggal, dan sampai jumpa dalam debar-debar denyut kehidupan selanjutnya. Semoga malam ini kalian tidur nyenyak dan damai.